Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian konsep fungsional jet tempur masa depan. Salah satu teknologi yang paling luar biasa adalah bahwa jet tempur berpola sihir itu sendiri dapat membuka lubang cacing buatan mini, mencapai tujuan melintasi medan perang dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang tak tertandingi oleh kemampuan manuver. Ketika Jolinson, Fomingo, dan bahkan Boshan melihat laporan spekulatif ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Jika pesawat tempur berpola sihir seperti ini diproduksi, apakah aliansi lain masih punya peluang untuk bertahan? Tahukah kau di mana letak masalahmu? Pemikiranmu terlalu sempit dan terbatas. Saat mengembangkan senjata, kau hanya berpikir untuk membuat pesawat tempur berpola sihir, lalu kau hanya membuat pesawat tempur berpola sihir, alih-alih mengembangkan senjata berdasarkan kebudewa medan perang di masa depan. Tank berpola sihir hampir usang, jadi mengapa pesawat tempur berpola sihir tidak bisa usang? Aku bahkan berpikir marinir juga harus ditingkatkan. Aku bahkan berpikir sistem taktis masa depan kita, ketika menyerang sebuah planet, pertama-tama akan menggunakan gelombang interferensi berpola sihir untuk menghancurkan semua sistem komunikasi musuh, lalu membombardir mereka dengan rudal berat selama beberapa putaran, dan kemudian pesawat tempur berpola sihir akan membombardir sudut dan tepi selama beberapa putaran. Ketika marinir akhirnya masuk, mereka pada dasarnya akan memanen jagung, kata Luo Yin dengan tenang dan fasih. Mengingat narasi dan kecaman Luo Yin, akan aneh jika orang-orang di sekitarnya merasa nyaman, tetapi ketika mereka saling memandang, mereka tidak memiliki ruang untuk bantahan. Apa yang mereka katakan sangat masuk akal. Mereka melakukan kesalahan mereka menciptakan Rune Fighter hanya demi menciptakan Rune Fighter, alih-alih bertujuan menciptakan senjata tempur untuk medan perang masa depan, mereka menggantikan Rune Fighter sekaligus melakukan penggunaan lain di medan perang. Meskipun demikian, kesalahan seperti itu tidak mengurangi kualitas menakjubkan dari Silverbird V. Ambil saran-saran yang diberikan Luo Yin dan pikirkan sendiri. Jika benar, perbaiki; jika salah, anggap saja itu kebodohan anak-anak, kata Xiao Hong tanpa mengubah ekspresinya setelah melihat reaksi semua orang. Untuk Silverbird V, setelah kami memastikan tidak ada masalah, kami akan melanjutkan produksi massal sesuai rencana, dan segera mengembangkan drone dan pesawat tempur planet berbiaya rendah, secara bertahap melengkapinya untuk berbagai unit militer. Kami juga akan mulai mengembangkan versi yang ditingkatkan. Mengenai berapa banyak yang akan dibeli, Otto dan Elf dapat memutuskannya sendiri. Baik, Yang Mulia, jawab Otto patuh, lalu bertanya, ngomong-ngomong, Yang Mulia, Chiba sekarang bertugas di Republik Leman. Sedangkan Banyan Tree baru saja diperbaiki. Bagaimana seharusnya penggunaannya? Jangan gunakan itu untuk saat ini. Sebaliknya, bawa kembali ke Kekaisaran Lord Daeron dan perbaiki sepenuhnya. Pasang sistem panduan otomatis untuk pesawat tempur yang diinfus sihir dan lihat apakah itu praktis. Lagi pula, sistem armada terpadu kita sudah mulai terbentuk, kan terapkan itu juga padanya, instruksi Xiao Hong. Singkatnya, Xiao Hong bermaksud menggunakan Banyan Tree sebagai kapal uji untuk sementara waktu. Lagi pula, membangun kapal induk berpola ajaib itu memakan waktu dan tenaga, jadi memiliki satu yang tidak digunakan tentu saja merupakan hal terbaik. Saat ini, Kekaisaran Lord Daeron mempertahankan pasukan luar angkasa yang terdiri dari satu kelompok tempur kapal induk per wilayah bintang, dengan armada lain yang dikerahkan sesuai kebudewa. Dimengerti, jawab Otto jujur. Setelah Xiao Hong selesai menyerahkan semua detailnya, Luo Yin, dengan tangan di saku, menghampiri Xiao Hong. Ia melihat sekeliling sebelum berkata, Paman Xiao, pekerjaanku hampir selesai. Mau lihat? Ngomong-ngomong, uang yang Paman berikan sudah habis lagi. Mendengar ini, semua orang di ruang kendali mengalihkan pandangan mereka ke arah Luo Yin. Hal ini bisa dimengerti, pria itu baru saja memancing terlalu banyak kebencian, dan sekarang semua orang berharap bisa memasang mikroskop ajaib di mata mereka untuk mencari kesalahan pada pemuda pendatang baru ini. Oh, aku tidak menyangka kau seefisien ini. Bagaimana kalau kau pergi melihatnya? Setelah prototipe Silverbird V dikembalikan ke Unyilding yang besar itu, dipandu oleh Luo Yin, perlahan-lahan menuju tepi sistem bintang Ibel. Itu adalah area yang sangat terpencil yang terletak di zona rahasia sistem bintang Ibel, gugusan pelabuhan antariksa di bawah kendali penuh Luo Yin. Setelah perjalanan lebih dari 10 menit, Indomitable tiba di gugusan pelabuhan bintang Luo Yin. Dari kejauhan, seluruh gugusan pelabuhan bintang hanya terdiri dari 3 pelabuhan bintang, tampak sangat biasa dan tanpa perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah di antara ketiga pelabuhan antariksa raksasa ini terdapat sebuah cincin raksasa yang sangat tersembunyi. Cincin ini berdiameter 200 meter, dengan 2 badan logam silinder di kedua sisinya, dan tingginya sekitar 300 meter.
Cincin ini bahkan memiliki beberapa lampu ajaib, seolah-olah orang-orang dapat tinggal di sana. Di dekat cincin raksasa ini, terdapat sebuah kapal perang berpola sihir yang sudah usang dan sebuah kapal perang gabungan sederhana bertulang punggung panjang yang terbuat dari paduan mikron. Kapal itu hanyalah sebuah cangkang kosong, tanpa awak atau bahkan kendali dasar di dalamnya, hanya sebuah mesin berpola sihir di buritan. Orang-orang di Unyilding sedikit terkejut ketika melihat benda ini melayang di kehampaan. Otto dan yang lainnya yang pernah melihat lubang cacing buatan sebelumnya sangat tercengang. Apa yang mereka lihat setengah tahun yang lalu hanyalah sebuah perangkat kecil yang belum sempurna. Bagaimana mungkin setengah tahun kemudian, sebuah prototipe telah dibangun menjadi prototipe formal ini terlalu dibesar-besarkan. Perlu dicatat bahwa Tianxie Group dan Angel Enterprise membutuhkan waktu 9 bulan untuk mengembangkan Silverbird V, yang menurut mereka cukup cepat. Namun, bagaimana dengan Luo Yin? Ia mengerjakan semuanya sendiri, menciptakan lubang cacing buatan yang berkali-kali lipat lebih rumit daripada Silverbird V hanya dalam 6 bulan. Sungguh efisiensi yang luar biasa. Mereka yang mengamati Luo Yin dengan mikroskop berpola ajaib terdiam sesaat. Aku sudah lama memikirkan benda ini, dan akhirnya memutuskan untuk menamainya Gerbang Void. Dibandingkan dengan lompatan subruang, ini bisa menjadi lompatan yang sesungguhnya dan lengkap. Dalam sekejap, benda ini bisa mengangkut kapal perang berpola sihir, sebuah perjalanan yang akan memakan waktu beberapa hari. Luo Yin menggaruk kepalanya dan berkata dengan santai. Seberapa jauh dia bisa teleportasi? Tanya Xiao Hong. Yah, selama Gerbang Void kita mampu menahan beban energi yang cukup besar, secara teori, ia bisa melaju tak terhingga, jawab Luo Yin. Mendengar ini, Xiao Hong mengangguk sedikit lalu memberi instruksi kepada Luo Yin bahwa demonstrasi bisa dimulai. Detik berikutnya, Luo Yin telah mengeluarkan rune sihir komunikasi dari sakunya dan kemudian menginstruksikan bawahannya teleportasi ke 92, mulai sekarang, titik target, area 8420 Kekaisaran Lord Aeron. Jernih, ya, bos, kami sedang menangkap lubang cacing kecil itu. Suara seperti itu terus datang dari rune sihir komunikasi Luo Yin, dan area yang ditunjuk Luo Yin sudah menunggu di sana, yang merupakan area tak berpenghuni di Kekaisaran Lord Aeron. Hanya beberapa detik kemudian, semua orang dapat melihat dengan jelas melalui jendela penglihatan bahwa titik cahaya biru tiba-tiba terbentuk di tengah cincin raksasa, dan kemudian tiba-tiba meluas membentuk badan energi berbentuk pusaran raksasa, yang merupakan lubang cacing buatan. Selanjutnya, lihat gerbang kehampaan raksasa ini. Gerbang itu mulai berputar perlahan, dan cincin energi pertahanan dan kenyamanan peluncuran standar juga mulai terkalibrasi. Pada saat yang sama, sebuah layar muncul lagi di dalam Unyilding, menampilkan pemandangan di area 8420, tempat kapal kerja berpola sihir berpatroli bolak-balik. Gerbang kekosongan telah dibuka, posisi dan sudut ditentukan intensitas energi terkunci. Pada saat ini, serangkaian suara elektronik sintetis datang dari rune sihir komunikasi Luo Yin. Teleportasi dimulai. Luo Yin segera memerintahkan. Sementara itu, mengamati model kapal perang bertepi panjang yang digantung di atas kapal perang berlapis sihir yang bobrok, satu-satunya mesin berlapis sihir di buritannya telah diaktifkan dari jarak jauh. Kemudian, sedikit demi sedikit, mesin itu terlepas dari kapal perang berlapis sihir itu, perlahan memasuki kehampaan, lalu lenyap sepenuhnya. Detik berikutnya, generator sinyal yang terpasang secara terus-menerus pada model punggungan panjang mengirimkan sinyal balik, yang terletak di dekat area 8420. Seluruh model, yang terbuat dari paduan mikron, masih utuh. Melihat kejadian itu, wajah semua orang menampakkan keterkejutan. Penemuan ini, yang bisa dibilang merevolusi Tiger Universe, benar-benar berhasil. Mereka tak percaya. Pemindaian awal selesai. Lapisan pelindung kapal rusak 1%. Marmut dalam model tidak terluka dan semuanya normal. Kesalahan transmisi adalah 70 unit. Pengujian berhasil dan kita dapat melanjutkan dengan pengujian transmisi rune sihir kapal perang biasa. Seorang anggota staf melapor kepada Luo Yin melalui rune sihir komunikasinya. Tingkat kerusakan 1% seharusnya bisa diterima. Lagi pula, semua kapal perang berpola sihir arus utama kita saat ini memiliki lapisan pelindung yang bisa dilepas. Setelah aus, kita tinggal menggantinya dengan yang baru. Masalah utamanya tetaplah margin kesalahan 70 unit. Luo Yin mengusap dagunya dan bergumam sendiri. Melihat ini, yang lain menyipitkan mata dan memusatkan pandangan mereka pada Luo Yin. Mereka ingin melihat bagaimana si jenius super ini, Luo Yin, akan memecahkan masalah sebesar itu. Tak dapat dipungkiri, kesombongan Luo Yin barusan telah membuat mereka sangat tidak senang.
Kalau semuanya gagal, kita terpaksa pakai rencana cadangan. Luo Yin bergumam lama sebelum melanjutkan, lalu mengambil rune sihir komunikasi dan memberi perintah cabut generator medan pemandu yang kubuat. Saat Luo Yin mengeluarkan perintah, di pelabuhan antariksa lain, sebuah objek sepanjang sekitar 10 meter dan berbentuk seperti rudal berpola sihir perlahan-lahan diangkut keluar dari palka. Setelah generator medan gaya menyinkronkan datanya dengan Void Gate, ia mengaktifkan nozzle ekor dan melewati Void Gate secara langsung. Kali ini kesalahannya sekitar 69 unit, kira-kira setara dengan jarak yang ditempuh kapal perang berlapis sihir dengan kecepatan penuh selama 10 menit. Tampaknya tidak signifikan, tetapi jika jarak teleportasinya lebih besar, penyimpangannya akan sulit diprediksi. Setelah perjalanan lebih dari 10 menit, saat generator medan gaya tiba di lokasi yang ditunjuk sekali lagi, gerbang Void memulai serangkaian akuisisi sinyal. Bos, gerbang Void telah berhasil menangkap sinyal medan gaya pemandu dan mencapai kesepakatan. Suara seorang wanita kembali terdengar melalui rune sihir komunikasi Luo Yin. Paman Xiao, semuanya sudah siap. Paman bisa mengirimkan salah satu kapal perang gabungan Longspin. Luo Yin tersenyum pada Xiao Hong. Kapal perang Longreach nomor 129, kau lihat cincin raksasa itu lewati saja. Tanpa ragu, Xiao Hong memberi perintah kepada kapal perang Longreach yang berpatroli di luar gugusan pelabuhan bintang. Baik, Yang Mulia. Setelah menjawab, kapal perang Longspin nomor 129 segera mengubah arah dan, tanpa ragu, langsung melewati gerbang kehampaan, muncul tepat di depan Xiao Hong dan yang lainnya. Hanya beberapa detik kemudian, melihat tepat di belakang generator medan gaya di area 8420, kilatan cahaya biru yang menakutkan muncul, dan kapal perang No. 129 Longspin muncul, akurasinya yang tak tertandingi. Tidak diragukan lagi, saat menyaksikan pemandangan ini, semua orang di ruang kontrol yang luas itu benar-benar tercengang, menatap layar dengan tidak percaya. Ini sukses. Mereka hampir tidak mempercayai mata mereka akurasi transmisi begitu tinggi dan siap untuk diaplikasikan. Selain urusan militer, bayangkan saja armada transportasi dalam beberapa detik, armada tersebut dapat menempuh jarak yang biasanya memakan waktu berhari-hari. Seberapa besar peningkatan efisiensi yang akan terjadi? Untuk saat ini, beginilah adanya. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, dan jika menurutmu tidak apa-apa, silakan gunakan seperti ini untuk saat ini. Aku akan memikirkan cara untuk memperbaikinya nanti, tetapi dana penelitian dan pengembangan yang kumiliki. Luo Yin melihat sekeliling dan akhirnya memfokuskan pandangannya pada Xiao Hong. Kali ini aku akan memberimu 1 triliun lagi. Teruslah berkembang. Kembangkan apapun yang kau mau. Kalau kau butuh uang, bilang saja. Jangan malu-malu, kata Xiao Hong, berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tenang. Jelas dari kata-katanya bahwa Xiao Hong memberi Luo Yin banyak ruang untuk bermanuver. Faktanya, gerbang Void di hadapan kita tak ternilai harganya. Sedangkan yang lain, mereka tak bisa berkata-kata saat mendengar Luo Yin. Banyak yang bahkan ingin sekali membedah kepalanya dan melihat perbedaannya dengan otak orang normal. Saya punya pertanyaan. Jika 2 kapal perang bertatahkan sihir diteleportasi satu persatu ke ujung belakang generator medan gaya, apakah kedua kapal perang bertatahkan sihir itu akan bertabrakan atau tumpang tindih? Fomingo tiba-tiba bertanya. Silakan, luangkan waktu untuk belajar dari Paman Xiao, bacalah lebih banyak buku. Akal sehat paling dasar adalah bahwa 2 objek tidak dapat tumpang tindih selama teleportasi lubang cacing. Jika mereka tiba satu demi satu, objek yang terakhir akan otomatis terdorong ke samping. Saya sudah memikirkan hal ini sejak lama, itulah sebabnya saya secara khusus melengkapi generator medan gaya dengan 128 pita frekuensi pemosisian. Ini berarti dalam waktu singkat, 128 kapal perang berpola sihir dapat didistribusikan secara otomatis ke 128 posisi yang sesuai di sekitar generator. Selama penyesuaiannya masuk akal, setelah teleportasi selesai, formasi pertempuran yang diinginkan akan terbentuk. Luo Yin berkata kepada Fumingo, kata demi kata, nadanya tanpa kesopanan, memberikan kesan seorang pria tua yang sedang menguliahi seorang anak kecil. Tentu saja, harus dikatakan bahwa pemikiran Luo Yin cukup teliti. Sebaliknya, Fomingo agak malu pada saat ini, dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah kalah dari anak ini. Jadi, saudara Luo Yin, sudahkah kau memikirkan cara untuk memindahkan kapal induk berpola sihir itu? Tanya Otto, masih dengan agak sopan. Solusi apa kita perlu memikirkannya? Kita hanya perlu memperluas lingkaran itu, kan tentu saja, kapal induk berpola sihir yang kita miliki saat ini tidak cukup baik.
Mereka tidak cukup kokoh dan tidak mampu menahan robekan ruang. Satu-satunya solusi adalah menggantinya dengan lapisan baja paduan mikron penuh untuk memastikan daya tahan yang memadai, kata Luo Yin setelah berpikir sejenak, tampak percaya diri. Otto tidak terlalu memperhatikan perilaku kasar Luo Yin, dan setelah berpikir sejenak, dia mengangguk kecil. Xiao Hong tinggal di Unyilding selama lebih dari 2 jam sebelum akhirnya kembali ke tempat latihan, masih diikuti oleh Otto dan Elf. Yang mulia, ada satu hal lagi. Bulan lalu, armada patroli kami menangkap lebih dari 1 juta orang Sangbang yang menyelundup dari kerajaan Sangbang Zenyi. Jumlah itu 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya, dan jumlahnya terus bertambah. Sebagian besar dari mereka adalah orang Sangbang yang meninggalkan Kekaisaran Lord Daeron melawan segala rintangan untuk kembali ke tanah air mereka, Otto melapor kepada Xiao Hong dengan suara rendah. Apa yang bisa kukatakan tentang orang-orang Sangbang ini? Aku menawarkan begitu banyak keuntungan besar saat itu, tetapi mereka bersikeras pergi apapun yang kulakukan. Sekarang lihatlah mereka, mati-matian berusaha melarikan diri. Mereka tidak ingin menjadi warga negara, mereka tidak menginginkan tunjangan kesejahteraan penuh, mereka hanya ingin menjadi imigran ilegal. Mengapa mereka melakukan itu? Xiao Hong dengan santai menarik kursi kayu sederhana, duduk, dan mendesah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Demi bersaing dengan Kekaisaran Lord Daeron di bidang teknologi, Kerajaan Sangbang Zenyi telah mulai menaikkan pajak secara drastis dengan berbagai cara, sementara rakyat jelata hampir tidak menerima imbalan apapun. Mereka bahkan tidak bisa menjamin hak-hak paling dasar mereka, kata Elf kepada Xiao Hong. Yang mulia, apa rencana Anda terhadap para imigran ilegal itu? Tanya Otto. Jika aku memulangkan mereka semua, paling banter mereka akan dipenjara di kamp konsentrasi, paling buruk mereka akan menghadapi kematian. Ketika aku dikawal ke kerajaan Gaoxiang Zenyi, aku menyaksikan langsung bagaimana mereka memperlakukan warga sipil yang dipulangkan. Bagaimana dengan ini? Berikan warga sipil yang menyelundupkan diri ke sini dari Sangbang status kuasi kewarganegaraan, yang pada dasarnya adalah tempat tinggal, tanpa tunjangan apapun. Jika mereka tidak melanggar hukum dan membayar pajak secara normal dalam 5 tahun, berikan mereka kewarganegaraan Kekaisaran Lord Daeron. Xiao Hong mengelus dagunya dan berpikir sejenak sebelum berbicara. Bisa dibilang perintah Xiao Hong sudah lunak. Bahkan di dalam kerajaan Sangbang Zenyi, masih banyak orang Sangbang yang mengutuk Xiao Hong, mengatakan bahwa dia masih berniat jahat dan berusaha membasmi orang-orang Sangbang. Bahkan ada sekelompok besar orang Sangbang yang naif yang memuji Haitinga setinggi langit, tetapi tanpa kebebasan mengkritik, pujian tidak ada artinya. Lebih lanjut, Yang Mulia, karena Luo Yin telah mengembangkan gerbang Void, bisakah kita menggunakannya untuk menyusun rencana lengkap untuk menyelamatkan Plato? Elf tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata kepada Xiao Hong. Benar, itulah mengapa aku datang ke sini khusus untuk menemuimu. Aku punya ide sendiri, dan sekarang mari kita bahas kelayakannya, kata Xiao Hong. Kemudian, Xiao Hong, Otto, dan Elf mulai berdiskusi dan merencanakan secara diam-diam bagaimana cara menyelamatkan Plato. Sementara itu, di aliansi lain, New Berba dan Aliansi Asia, setelah menginvestasikan puluhan triliun koin emas, akhirnya mengembangkan senjata mereka sendiri untuk melawan kapal perang Aliansi Longreach. Aliansi Asia mengembangkan meriam Caiman, yang dipasang pada kapal perang berpola sihir dan memiliki jangkauan 10% lebih luas daripada kapal perang Longspin. Namun, meriam ini terlalu rumit dan mahal. Hanya satu kapal perang berpola sihir yang dapat dipasang di atasnya, dan biayanya mencapai 3 miliar per meriam. Akan tetapi, bagaimanapun juga, mereka akhirnya memiliki senjata yang mengancam kapal perang Longreach. Konsorsium New Berba, melalui berbagai badan intelijen, memperoleh beberapa teknologi kapal perang Longreach, dan kemudian, dengan penelitian dan pengembangannya sendiri, akhirnya mengembangkan kapal perang Harpoon yang dirancang khusus untuk melawan kapal perang Longreach. Kapal perang berpola sihir tipe Harpoon ini sedikit lebih rendah performanya dibandingkan kapal perang gabungan Longspin, tetapi biayanya sangat rendah. 5 kapal perang berpola sihir Harpoon dapat menghancurkan 1 kapal perang gabungan Longspin, yang merupakan situasi yang saling menguntungkan. Singkatnya, ini adalah taktik kawanan serigala. Sebaliknya, di kerajaan Sangbang Zenyi, setelah didesak oleh Haitinga selama setengah tahun dan setelah mengganti dekan 3 lembaga penelitian inti, sebuah kapal perang berpola sihir yang disebut Tsunami akhirnya lahir. Pada saat ini, Haitinga sedang duduk di kantornya, menatap layar, yang menampilkan kapal perang pola ajaib ikan Bream Laut Hitam yang dikembangkan oleh kerajaan Sangbang Zenyi. Dari luar, sangat mirip dengan kapal perang gabungan Longreach, kecuali sedikit lebih tebal, dengan lambung hitam dan 2 ekor yang memanjang dari buritan.
Dilihat dari tampilannya saja sudah sangat canggih. Data yang disediakan dalam berbagai aspek juga sangat baik. Lebih tepatnya begitu. Ingat, jangan seperti lembu yang tidak mau maju kecuali dicambuk. Kita adalah orang-orang yang disukai oleh Dewa August, dan masa depan kita pasti cerah. Haitynga memandang kapal perang Black Saabream yang berlayar bolak-balik di kehampaan layar dan berkata lembut kepada Li Jingwei, kepala lembaga penelitian inti di depannya. Sebaliknya, Li Jingwei dipenuhi keringat, memaksakan senyum dan mengangguk berulang kali, tetapi jantungnya berdebar kencang. Li Jingwei tahu betul bahwa kapal perang Black Saabream hanyalah kapal perang berpola sihir biasa dengan lambung yang tampaknya canggih. Sebenarnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi anggota lembaga penelitian inti praktis merupakan kehormatan tertinggi bagi para peneliti di kerajaan Sangbang Zenyi. Namun, saat ini, ada banyak sekali orang di sana yang latar belakangnya lebih menonjol daripada bakat mereka. Orang-orang ini pada dasarnya hanya berdiam diri di lembaga penelitian inti, menunggu ajal. Lembaga penelitian inti itu maha kuasa, tidak ada persaingan, tidak ada rasa krisis, dan tidak ada motivasi sama sekali. Kalau yang bekerja dan yang tidak mendapat gaji sama, siapakah yang mau bekerja? Terima kasih atas pujiannya, Uskup. Kami sedang aktif mengujinya, kata Li Jingwei, berusaha tetap tenang. Kita perlu mempercepat pengujian. Apakah seminggu cukup? Seharusnya cukup. Setelah seminggu, kita bisa mulai produksi massal. Kita seharusnya bisa melihat 20 kapal perang berpola sihir ini bulan depan. Seharusnya itu cukup untuk kerajaan Sangbang Zenyi kita yang kuat, kan, tanya Haitynga. Ah ya, seru Li Jingwei kaget, lalu mengangguk berulang kali. Beraninya ia menolak Haitynga. Selanjutnya, perintahkan platform informasi makna sejati kita untuk memberitahu mereka bahwa kapal perang pola sihir ikan Bream Laut Hitam telah berhasil dikembangkan. Minta mereka mempromosikannya secara luas untuk menunjukkan kekuatan nasional kerajaan makna sejati hulu kita, perintah Haitynga, wajahnya berseri-seri. Ia hampir tidak tahu apa-apa tentang pikiran Li Jingwei. Faktanya, inilah perbedaan mendasar antara Haitynga dan Xiao Hong. Haitynga paling-paling hanya seorang master rune dan hampir tidak tahu apa-apa tentang teknologi rune sihir. Ia hanya menerima apa yang dikatakan orang lain. Di sisi lain, Xiao Hong adalah seorang pembuat rune ulung yang telah berpartisipasi dalam pengembangan karya-karya menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya dan menguasai setiap senjatanya seperti telapak tangannya sendiri. Adapun dua serikat besar, Nyu Berba dan Asia, setelah memperoleh senjata baru mereka sendiri dan berfokus pada produksi massal, mereka sekali lagi mengarahkan pandangan mereka pada Kekaisaran Lordaeron, tampak seperti mereka mengincarnya dengan tamak, dan terus mencari peluang untuk membalas kerugian yang mereka derita di masa lalu. Sebaliknya, Kekaisaran Lordaeron melanjutkan perkembangannya yang stabil dan teratur dengan kecepatannya sendiri. Banyan Tri, yang telah kembali dari kerajaan Leman, langsung dikirim ke galangan kapal besar di Saint Nixon County. Modifikasi utamanya adalah pemasangan sistem pemandu cerdas untuk jet tempur, penggantian lapisan pelindung bagian dalam dengan lapisan paduan mikron penuh, dan pelepasan lapisan pelindung bagian luar. Batch pertama kapal Blackbird V yang diproduksi juga diprioritaskan untuk ditempatkan di Banyan Tree, yang bersama dengan sejumlah besar kapal perang gabungan Longspin, juga akan menjalankan misi penyelamatan plato. Sementara itu, di bagian selatan Set Star County di Kekaisaran Lordaeron, portal kekosongan militer pertama telah mulai dibangun secara diam-diam. Pendek kata, segala sesuatunya berjalan diam-diam dan rahasia. Bahkan sebelum itu, Xiao Hong telah secara diam-diam mengirim aliansi assassin, yang dikenal karena keterampilan penyamaran dan infiltrasinya, untuk menyusup ke distrik militer selatan Kekaisaran Lordaeron dan secara diam-diam menuju bintang kegelapan tempat Plato di penjara. Setelah aliansi assassin menyelamatkan Plato, gerbang Void akan segera memindahkan sejumlah besar kapal perang berpola sihir ke sistem bintang gelap untuk bala bantuan. Pada saat yang sama, grup tempur kapal induk Andromeda dan sayap pantang menyerah akan memulai serangan skala penuh terhadap distrik militer selatan, bekerja sama dengan armada bala bantuan untuk menciptakan jalur pelarian. Semua rencana berjalan secara rahasia dan mantap. Sementara itu, di kantor Xiao Hong sedang duduk di mejanya, terus-menerus mengepalkan tinjunya. Ia tampak belum pernah sebahagia ini sebelumnya, memancarkan perasaan benar-benar terbawa suasana. Di layar terang di depan Xiao Hong, terpampang peringkat perguruan tinggi terkemuka di Tiger Universe untuk tahun baru. Caspian Advanced University dan Eugene National Prehensive Academy telah berhasil menembus 10 besar perguruan tinggi terbaik di Tiger Universe, masing-masing di peringkat ke-9 dan ke-8. Akademi Militer Provinsi Langit, sebagai akademi militer,
gagal lolos jika tidak, peringkatnya tidak akan buruk. Pemeringkatan 10 universitas terbaik ini sepenuhnya adil dan objektif. Kriteria seleksi dibagi menjadi banyak aspek, yang terpenting adalah melihat kekuatan lulusan tahun tersebut dan peran universitas di bidangnya masing-masing. Sedangkan untuk 8 institusi lain dalam 10 besar, Federasi Apenini masih mendominasi dengan 5, dan Universitas Apenini tetap pada posisi pertama. 3 lainnya adalah 2 dari New Berba Union, 1 dari Asia Union, dan 2 dari Red Rights Union, yang dikenal sebagai negara adidaya. Keduanya masih berada dalam 100 besar. Yang lainnya masih terkenal di dalam negeri, tetapi telah musnah sepenuhnya di Tiger Universe. Kekaisaran Lordaeron memiliki 12, yang sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Federasi Apenini bahkan telah mulai berhenti mengakui pendidikan Dewa Aliansi Merah. Di sisi lain, Yubio, direktur pendidikan yang duduk di sofa di kantor Xiao Hong, tampak sangat bersemangat. Ia telah bekerja dengan Xiao Hong sejak di Caspian County dan masih terus bekerja sama. Biar kukatakan padamu, Yubio, dalam hatiku, universitas bergengsi lebih berharga daripada 10 kapal induk bertatahkan sihir atau 100 pangkalan militer. Apa itu universitas bergengsi? Ia adalah mesin yang memasok makanan bagi Kekaisaran Lordaeron. Jika berfungsi dengan baik, Kekaisaran Lordaeron akan terus makmur, kata Xiao Hong penuh semangat. Sebenarnya, ini semua berkat yang mulia. Beliau tidak pernah menyerah dalam mendidik dan melatih keturunan kita, bahkan di masa tersulit bagi Kekaisaran Lordaeron. Sekarang, kelompok orang itu pada dasarnya telah mulai lulus satu demi satu. Mereka secara bertahap memikul tanggung jawab Kekaisaran Lordaeron, dan mereka juga memiliki karakter yang teguh setelah mengalami kesulitan. Mereka memahami bahwa negara ini diraih dengan susah payah, dan mereka semua sangat pekerja keras dan tekun, kata Yubio dengan sedikit emosi. Kalau dipikir-pikir kembali, sungguh tak tertahankan untuk mengingatnya. Namun, investasi di bidang pendidikan saja tidak cukup. Kita harus terus meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan mengoptimalkan sistem pendidikan. Kita harus memastikan sistem pendidikan Kekaisaran Lordaeron terus beroperasi dengan sehat. Tahun ini kita memiliki 2 dari 10 sekolah terbaik di Tiger, dan tahun depan saya berharap memiliki 3. Ingat, musuh kita adalah Red Rights, New Berba, dan Asiatic Union, tetapi pesaing kita adalah Apennin Union. Selama kita mampu bersaing dengan mereka di bidang pendidikan, maka melampaui mereka tidak akan jauh. Ekspresi Xiao Hong menjadi sedikit serius saat ia berbicara, kegembiraannya telah sirna. Ini juga merupakan pesan yang disampaikan Xiao Hong kepada rakyat Lordaeron: abaikan kehormatan dan hadapi tantangan. Investasi di bidang pendidikan tidak langsung membuahkan hasil. Layaknya menanam pohon, pendidikan telah memberikan dampak sebesar itu dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak berdirinya Kekaisaran Lordaeron. Mungkin tampak seperti hasil yang instan, tetapi jika kita mengingat kembali masa-masa mereka di Skyrim, ketika penduduk Lordaeron dipaksa meninggalkan Demonbond, dan ketika mereka berkelana, pendidikan selalu menjadi prioritas utama dan tidak pernah ditinggalkan. Setelah melalui berbagai cobaan, akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita miliki saat ini, dan tentu saja ini tidak lepas dari bantuan Monwealth of Apennines. Sementara Xiao Hong dan Yubio mengobrol tentang pendidikan, platform informasi makna sejati dari Kerajaan Makna Sejati Sangbang hampir terus-menerus mempromosikan kapal perang Black Sea Bream yang telah mereka kembangkan. Di berbagai saluran informasi, para pakar militer terus-menerus membandingkan kapal perang gabungan Long Ridge dengan kapal perang Black Sea Bream, dan berbicara dengan penuh percaya diri. Mereka pada dasarnya meremehkan kapal perang gabungan Long Ridge, mengklaim bahwa kapal perang Black Sea Bream yang baru dikembangkan lebih unggul daripada kapal perang gabungan Long Ridge dalam segala hal. Kapal perang Black Sea Bream dengan cepat menjadi simbol teknologi mutakhir di kerajaan atas makna sejati. Sebaliknya, Kekaisaran Lordaeron tetap bersikap sangat rendah hati, diam-diam melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Aliansi Longspin hanya merilis beberapa data ke dunia luar, membuat 2 video promosi, mengunggahnya di platform kepercayaan, dan kemudian berhenti begitu saja. Yang sedang dilakukan Kekaisaran Lordaeron saat ini adalah membangun gerbang Void secara diam-diam. Jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 10. Ini juga merupakan saran kuat dari Luo Yin, yang mengatakan bahwa melihat terlalu banyak gerbang Void tidak ada gunanya dan mereka akan segera digantikan. Luo Yin sendiri, di bawah instruksi Xiao Hong, juga telah mulai mengembangkan senjata untuk melawan gerbang Void, sebagai tindakan pencegahan. Dari 10 gerbang kekosongan ini, 4 digunakan untuk teleportasi dalam suatu wilayah, sedangkan 6 lainnya diperuntukkan bagi berbagai negara sekutu, seperti Kekaisaran Gadu, Kerajaan Anya, Angel Enterprise dari Apennin Union, Negara Bebas Sanksi,
dan kerajaan Jessia. Dengan cara ini, setelah seluruh proyek selesai, tidak akan ada penghalang spasial antara Kekaisaran Lordaeron dan sekutunya, baik dalam urusan militer maupun komersial. Dengan cara ini, sebulan berlalu dengan cepat, dan aliansi assassin diam-diam telah menyusup ke planet gelap. Selain sejumlah besar pusat penahanan, terdapat juga 3 pangkalan militer besar dengan ratusan ribu tentara yang ditempatkan di sana, tersebar di seluruh planet. Seluruh planet gelap terletak jauh dari bintangnya, dan iklimnya sangat dingin. Selama musim dingin 7 bulan, suhunya sekitar minus 30 derajat Celcius, dan tertutup salju sepanjang tahun. Saat itu, para anggota persekutuan assassin telah berkumpul kembali di sebuah lembah dan berganti pakaian tempur putih. Berdasarkan pemahaman mereka sebelumnya, Plato ditahan di sel nomor 6 penjara kandang hitam, dijaga oleh seluruh divisi. Orang pembawa sial, planet orang pembawa sial ini, dingin sekali dan lembabnya, gerutu lelaki gemuk itu sambil berbaring di lereng bukit. Kalau kondisinya bagus, apa akan ada banyak penjara, jawab Alvin. Tatapannya tertuju pada kandang penjara hitam di kejauhan, yang tampak seperti pangkalan militer. Kebanyakan dari mereka yang dipenjara di sana adalah orang-orang seperti Plato, yang secara terbuka menentang Heitinga. Wilayahnya sangat luas, hampir setara dengan kota kecil. Norin, yang berada di kaki gunung, sedang menyusun laporan dan mengeluarkan perangkat pola sihir komunikasi militernya, mengaktifkan mode enkripsi, dan mengirimkan pesan kesiapan kepada Xiao Hong. Saat itu, Xiao Hong telah tiba di wilayah Set Star dan berada di atas banyan tree yang telah direnovasi. Lapisan pelindung di lambung kapal kini telah sepenuhnya diganti dengan lapisan pelindung paduan mikron. Banyan tree yang semula berwarna hijau tua telah berubah menjadi warna putih keperakan yang baru. Tanpa pengamatan yang cermat, sulit untuk menghubungkan banyan tree ke instrumen. Di dekatnya terdapat 30 kapal perang gabungan Long Reach, yang siap berlayar. Tepat di depan mereka terdapat gerbang kehampaan raksasa berdiameter 1 km. Di samping gerbang kehampaan tersebut terdapat 2 kapal traksi yang baru dibangun, yang fungsi utamanya adalah menghasilkan medan traksi untuk menarik kapal induk raksasa berpola sihir itu secara presisi ke dalam gerbang kehampaan. Lagi pula, kapal induk berpola sihir itu terlalu besar. Akan terlalu sulit baginya untuk melewati lingkaran berdiameter 1 km hanya dengan menyesuaikan diri. Jika ia menabrak gerbang kehampaan, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Hal ini juga yang dipikirkan Luo Yin. Duduk di kursi utama ruang kontrol, ekspresi Xiao Hong berangsur-angsur berubah serius saat dia menyaksikan Norin menyampaikan informasi. Dapat dikatakan bahwa Lordaeron membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan Plato, tetapi Xiao Hong yakin itu sepadan untuk masa depan Kekaisaran Lordaeron. Mulai rencana penyelamatan. Setelah jeda singkat, Xiao Hong mengeluarkan perintah ini. Dengan perintah Xiao Hong, 5 generator medan gaya memasuki gerbang kehampaan dan langsung ditransmisikan ke sekitar sistem bintang gelap. Generator medan gaya, yang paling dekat dengan sistem bintang gelap, dengan cepat menyesuaikan diri dan menuju ke lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat 12 kapal perang berpola sihir yang ditempatkan di sistem bintang gelap, yang dianggap sebagai pertahanan yang berat bagi sebuah sistem bintang. Terlebih lagi, karena sifat khusus tempat ini, aspek pertahanan lainnya bahkan lebih ketat. Panglima tertinggi sistem bintang bumi hitam bernama Amasi, dengan pangkat militer jenderal dan tingkat kekuatan Grand Master tingkat kelima. Amasi sedang menjalankan misi patroli hariannya di atas Hegu, sebuah kapal perang ajaib, dan dia tampak agak riang. Benar, meskipun ini adalah lokasi yang strategis, ini bukanlah daerah perbatasan dan dapat dianggap benar-benar aman. Jenderal, invasi alien telah terdeteksi di tepi sistem bintang bumi hitam, petugas penjaga di Hegu tiba-tiba melaporkan kepada Amasi. Detik berikutnya, generator medan gaya muncul di layar ruang kendali utama. Bentuknya seperti rudal berpola sihir, tetapi kecepatannya tidak secepat rudal berpola sihir. Rasanya sangat lambat dan lebih mirip detektor. Benda apa ini? Amasi, yang tampak mengantuk, terkejut ketika melihat generator medan gaya di layar. Namun, setelah terkejut sesaat, Amasi tetap memerintahkan kapal patroli terdekat untuk pergi ke area tersebut dan memindai benda aneh itu. Namun, begitu Amasi mengeluarkan perintah, bagian depan medan gaya, seperti yang terlihat di layar cahaya, tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Beberapa detik kemudian, lingkaran cahaya biru samar berkelebat di samping generator medan gaya, dan sesaat kemudian, sebuah kapal perang Long Reach Union tiba-tiba muncul. Ini, saat sebuah kapal perang gabungan berduri panjang tiba-tiba muncul, mata Amasi yang tadinya sedikit bingung, melebar tak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Amasi tidak dapat menahan rasa ingin tahunya,
dan bahkan bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Bukan hanya Amasi, bahkan kru di ruang kendali pun tercengang. Tanpa peringatan apapun, sebuah kapal perang Longreach Union tiba-tiba muncul. Apakah ini ilusi? Sebelum semua orang dapat bereaksi sepenuhnya, kapal perang aliansi Longreach lainnya muncul di dekat suar medan gaya, diikuti oleh yang ketiga, lalu yang keempat. Dalam sekejap mata, 12 kapal perang aliansi Longreach dan 2 kapal pengangkut pasukan besar yang terbuat dari paduan mikron muncul di sistem bintang bumi hitam. Tanpa berhenti sejenak, mereka langsung menyerang Black Earth Star. Ini bukan ilusi, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Amasi benar-benar bingung. Semua unit, bersiap bertempur. Amasi segera memberi perintah, wajahnya sudah pucat pasi. Melapor kepada Jenderal, penjara kandang hitam di Blackwater telah diserang oleh orang-orang tak dikenal, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai prajurit Lord Aeron. Petugas penjaga itu melapor kepada Amasi lagi, wajahnya dipenuhi ekspresi aneh. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tanpa peringatan apapun, pasukan Kekaisaran Lord Aeron tampaknya telah turun dari langit, membuat semua orang lengah. Berikan perintah seluruh pasukan harus segera bersiap tempur. Lawan sekuat tenaga, dan sampaikan pesan ini kepada Uskup Heitinga. Amasi memberi perintah, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Saat itu juga, Heitinga masih berada di kantornya, mengamati 20 kapal perang Black Sea Bream yang baru diproduksi, berlatih formasi tempur di udara. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kebanggaan yang tak terkira. Menemukan senjata untuk melawan armada gabungan Longreach tentu saja merupakan hal yang membahagiakan. Namun, pada saat itu, Heitinga menerima pesan dari Amasi bahwa sistem bintang bumi gelap telah diserang secara tiba-tiba. Melihat berita ini, reaksi pertama Heitinga adalah terkejut. Lagi pula, sistem bintang bumi hitam terletak jauh di dalam wilayah militer selatan, dan tidak ada pergerakan di wilayah perbatasan. Bagaimana mungkin sistem bintang bumi hitam diserang? Namun, sesaat kemudian, ketika Heitinga melihat pemandangan di layar, ekspresinya berubah drastis. Di layar, 12 kapal perang sekutu Longreach telah menembus jauh ke dalam sistem bintang bumi hitam dan menghancurkan 2 kapal perang berpola sihir hingga berkeping-keping, langsung menuju bintang bumi hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh Heitinga menegang, wajahnya dipenuhi keheranan. Berdiri di hadapan Heitinga, Duqiang dan yang lainnya, yang telah memujanya, membeku di wajah mereka saat melihat pemandangan di hadapan mereka, mulut mereka sedikit terbuka. Apa yang sedang dilakukan pasukan di sekitar perkuat sistem bintang bumi hitam dengan kecepatan penuh? Heitinga butuh waktu cukup lama untuk tersadar sebelum mengeluarkan perintah ini. Heitinga tentu saja tahu siapa yang ditawan di sistem bintang bumi hitam. Berita tentang serangan terhadap tata surya bumi hitam langsung sampai ke Berba Baru dan Uni Asia. Ketika mereka melihat 12 kapal perang Uni Longreach muncul di tata surya bumi hitam, wajah mereka pun dipenuhi keterkejutan. Reaksi mereka persis sama dengan Heitinga, mereka hampir tak percaya. Namun, ini baru awal dari keterkejutan mereka. Detik berikutnya, mereka menyaksikan gelombang kapal perang aliansi Longreach lainnya muncul di tata surya bumi hitam tanpa peringatan. Hal ini benar-benar mengejutkan New Beba Union dan Asia Union, yang begitu yakin dengan rencana mereka untuk menyerang Kekaisaran Lord Aeron. Hampir semua orang menyaksikan kapal perang sekutu Longreach tiba-tiba muncul dari kehampaan dan segera bergabung dalam pertempuran. Sebelumnya, badan intelijen dari 2 aliansi besar ini telah mengetahui bahwa Kekaisaran Lord Aeron diam-diam sedang mengembangkan senjata jenis baru. Awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang mereka terkejut. Apa sebenarnya teknologi yang memungkinkan armada seseorang muncul dan menghilang secara tak terduga? Namun, satu hal yang pasti, teknologi ini mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, ketiga aliansi ini baru saja dengan susah payah meneliti cara untuk melawan kapal perang aliansi Longreach. Tetapi sebelum mereka sempat menggunakannya, Kekaisaran Lord Aeron telah mengeluarkan senjata yang jauh lebih mengerikan. Saat ini, rasanya mereka sudah jauh tertinggal. Implikasi dari sistem bintang yang menimbun 24 kapal perang aliansi Longreach sudah jelas, itu adalah angka yang benar-benar bencana. Cepat, keluarkan perintah untuk mengirim kapal perang Black Sea Bream baru kita ke tata surya bumi hitam untuk menahan kapal perang aliansi Longreach. Heitinga akhirnya tak kuasa menahan diri dan mengeluarkan perintah. Secara kebetulan, 20 kapal perang Black Sea Bream tersebut berlokasi di wilayah militer selatan, tidak terlalu jauh dari sistem bintang bumi hitam. Sementara itu, di Black Earth, anggota Assassin Alliance telah berjuang menembus tembok tinggi dan langsung menuju lokasi sel penahanan No. 6. Kemanapun mereka pergi,
para prajurit kerajaan atas selalu tertimbun lumpur berdarah. Sesuai dengan metode pembasmian aliansi assassin yang lazim, mereka tidak melakukan pembantaian brutal seperti para ksatria pemakaman. Mereka membasmi para prajurit kerajaan atas dengan satu pukulan, tanpa membuang sedikit pun tenaga atau waktu. Mengenai apakah 3 pangkalan militer utama akan memberikan dukungan di sini, aliansi assassin tidak khawatir. Satu-satunya tujuan mereka adalah menemukan plato dan menyelamatkannya. Di pintu masuk sel nomor 6, tempat yang gelap, dingin, dan lembab, plato berbaring di hamparan rumput liar berjamur, matanya cekung, tampak sangat pucat dan di ambang kematian, tatapannya dipenuhi keputusasaan. Keputusasaan ini bukan untuk hidupnya, tetapi untuk seluruh ras Sangbang. Terpenjara di tempat gelap ini, dia tidak bisa memperoleh informasi apapun dari dunia luar, tetapi dia bisa membayangkan seperti apa situasi saat itu. Di luar sel, Langka berdiri diam di dekat pintu, matanya redup, diam-diam memperhatikan lampu peringatan perang yang terus berkedip. Ia tentu saja mengerti seperti apa kerajaan Sangbang Zenyi dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tanpa tangan besi plato, pasukannya tak lagi menyerupai pasukan, dan seluruh kerajaan berada di ambang kehancuran internal, menyaksikan tanpa daya kekaisaran Lord Daeron bangkit dengan liar di bawah kepemimpinan Xiao Hong. Kekaisaran Lord Daeron dan kerajaan atas kebenaran sejati hanya dipisahkan oleh satu garis pertahanan, namun keduanya bagaikan dunia yang berbeda. Tampaknya Xiao Hong telah menempuh jarak yang tak terkira dalam 2 tahun, yang tak mungkin ditempuh kerajaan atas kebenaran sejati dalam 1000 tahun. Apa alasannya? Langka tahu jawabannya. Profesor Plato, kalau Anda bilang saja, saya akan memohon kepada Heitinga untuk memindahkan Anda ke tempat lain. Oke, kalau begini terus, kesehatan Anda akan. Langka tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia tahu betul kondisi fisik Plato, kemungkinan besar ia tidak akan bertahan lama. Sebagai murid Plato, perasaan Langka terhadap Plato sangat mendalam, dan ia telah mewarisi sepenuhnya karakter Plato yang keras kepala. Sayang sekali orang seperti itu hanya bisa dikucilkan di kerajaan Sangbang Zenyi, dan tidak ada ruang baginya untuk menunjukkan bakatnya. Bahkan, ia juga terlibat dalam insiden Plato. Kini ia hanya menyandang gelar Panglima berpakaian biru, dan ia tidak lagi memiliki kekuatan militer. Komandan Langka, kita baru saja diserang oleh pasukan rahasia Lord Daeron. Kami harap Anda mengirimkan pasukan untuk menghentikan pasukan Lord Daeron maju ke sini. Saat itu, seorang kapten dari kerajaan atas tiba-tiba melintasi koridor, terengah-engah, dan datang ke sisi Langka. Langka adalah Soul Master level 2 dan jelas bisa memainkan peran penting. Sekarang setelah pasukan kerajaan atas dari wilayah militer lain tiba, selama kita bisa menahan mereka selama setengah jam, semuanya akan jauh lebih mudah. Ketuk, 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 ketuk. Tepat ketika kapten kerajaan atas tiba di depan Langka untuk meminta bantuan, serangkaian langkah kaki terdengar dari kejauhan. Detik berikutnya, di ujung koridor panjang, sosok lebih dari selusin anggota persekutuan assassin, termasuk Elwin, Norlin, dan si pria gemuk, muncul. Darah menetes terus-menerus dari bilah-bilah berpola sihir di pergelangan tangan mereka masing-masing. Ketika melihat Langka, mengenakan seragam komandannya, berdiri tepat di luar ruangan tempat Plato di penjara, Elwin, Norin, dan yang lainnya menyipitkan mata mereka sedikit, kilatan dingin terpancar di tatapan mereka. Adapun Langka, komandan berpakaian biru kerajaan Sangbang Zenyi, ia adalah seorang jenderal yang terkenal. Elwin tentu saja mengenalinya, tetapi ia tidak menyangka Langka akan muncul di sini. Namun, Elwin dan Norin sama sekali tidak takut. Kini, ia, pria gemuk itu, dan Norin semuanya adalah Grandmaster level 5, dan mereka masih memiliki kemampuan untuk melawan Langka. Apakah kau di sini untuk menemui Plato? Ekspresi Langka sedikit berubah saat ia melirik anggota Guild Assassin dan bertanya dengan lembut. Ya, karena bosmu, Heitinga, sudah tidak menginginkan Plato lagi, itu sempurna. Bosku memang menginginkannya, dan kami bertekad untuk mendapatkannya hari ini. Pria gemuk itu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, kata demi kata. Oh, ya, sahut Langka tanpa tergesa-gesa. Namun, sesaat kemudian, tangan Langka perlahan terangkat, lalu tiba-tiba bergerak lebih cepat, langsung mencengkeram leher kapten di sebelahnya. Dengan sedikit kekuatan dari ujung jarinya, ia mematahkan leher sang kapten dengan bunyi kerak. Berdebar, saat Langka perlahan melepaskan cengkeramannya, kapten kelas atas itu bahkan tidak menyadari apa yang terjadi sebelum dia jatuh ke tanah seperti benda tak bernyawa. Melihat ini, Erwin dan yang lainnya bertukar pandang dengan bingung. Orang-orang mereka sendiri saling membasmi drama macam apa ini. Langka tidak berkata apa-apa, lalu mengangkat tangannya lagi,
meraih pintu yang terbuat dari batang logam di sampingnya, dan merobeknya hingga kuncinya patah. Ia kemudian berdiri diam di dekat pintu. Elwin dan yang lainnya tampaknya memahami langkah ini. Langkah dan Plato memiliki hubungan dekat, dan lebih baik mengirim Plato ke Kekaisaran Lordaeron daripada membiarkannya menunggu mati di sini. Terima kasih, sobat. Alvin menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Langkah, lalu mengangguk kepada rekan-rekannya di belakangnya. Sesaat kemudian, pria gemuk itu dan beberapa rekannya bergegas masuk ke ruangan tempat Plato ditahan. Tanpa ragu, pria gemuk itu menyelimuti Plato dengan selimut. Lalu, tanpa ragu, mereka keluar dari sel. Namun, setelah berjalan setengah jalan, pria kulit putih gemuk yang menggendong Plato perlahan berbalik. Senyum tipis muncul di wajahnya saat ia berkata, "Hei, sobat, kamu pasti bosan di sini, kan bagaimana kalau kita jalan-jalan bersama?" Mendengar ini, raut wajah Langkah sedikit berubah. Apakah ini upaya untuk membujuknya agar menyerah ataukah ini semacam ajakan yang berbeda? Langkah menunjuk dirinya sendiri, bertanya dengan sedikit kebingungan. Ya, karena kita bukan musuh, kita teman. Ayo kita pergi bersama, kata Norlin. Langkah berpikir sejenak, lalu melirik Plato yang duduk di punggung pria gemuk itu. Akhirnya, perlahan ia mengulurkan tangan dan melepaskan epolet komandan dari bahunya, lalu mengikuti di belakang Elwin dan yang lainnya. Pada saat itu, Langkah merasakan kelegaan yang aneh. Tepat saat lelaki gemuk itu melangkah keluar dari gedung gelap itu, dua kapal pengangkut pasukan raksasa muncul di langit, menghalangi jalannya, dengan semua palka terbuka. "Hai bro, tepat waktu banget," goda si cowok tambun lewat panggilan rune sihir. Kemudian dia melompat ke palka kapal pengangkut pasukan besar, diikuti dari dekat oleh Elwin dan anggota lain dari Guild Assassin. Begitu semua anggota Guild Assassin berada di dalam kapal pengangkut pasukan besar, kapal berpola ajaib itu segera berangkat sebelum bala bantuan tiba. Sementara itu, melihat keluar Dark Star, armada atas telah dihancurkan habis-habisan oleh kapal perang sekutu Longspan. Sebagian besar kapal perang yang dilapisi sihir tidak dapat mendekat dan hancur berkeping-keping menjadi bola-bola cahaya di kehampaan. Di bagian utara sistem bintang bumi hitam, 20 kapal perang Black Sea Snapper yang sebelumnya disebut-sebut sebagai manusia super oleh kerajaan Sangbang Zenyi kini telah memasuki sistem bintang bumi hitam, berupaya menemukan kapal perang aliansi Long Ridge dan menyelesaikan perbedaan mereka. Faktanya, para awak kapal perang Black Sabriam sedikit banyak telah merasakan saat ini bahwa kapal perang pola sihir Black Sabriam tidak sekuat yang digembar-gemborkan, tetapi beranikah mereka mengatakannya? Mungkin karena mereka terlalu membanggakan diri, bahkan mereka sendiri mulai mempercayainya. Para awak kapal ini kurang lebih merasa bahwa kapal perang Black Sabriam setidaknya sedikit lebih kuat daripada kapal perang berpola sihir biasa. Mereka mengira 20 kapal perang berpola sihir dapat dengan mudah mengepung dan membasmi kapal perang Long Ridge Union. Pada saat yang sama, Uskup Haitinga dari Kerajaan Sangbang Zenyi, Raja Sang Jelong dari Kekaisaran Sinbeiba, dan Ratu Lisa dari Kerajaan Gugusan Bintang Rila semuanya mengalihkan perhatian mereka ke armada Black Snapper. Jika armada Black Sea Snapper memang seburuk yang diisukan, maka situasinya tidak seburuk yang dibayangkan. Dengarkan, semua awak armada ikan kakap hitam. Dengan senjata ampuh yang dianugerahkan oleh Dewa August, jangan biarkan satu pun kapal perang Longspan Union lolos. Pastikan mereka tidak pernah kembali. Haitinga mengeluarkan perintah dengan ekspresi muram dan tatapan tajam. Namun, tepat saat Haitinga mengeluarkan perintah, sebuah lingkaran cahaya biru tua yang besar tiba-tiba muncul di sisi kiri armada Black Sabriam. Detik berikutnya, pohon beringin, yang telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan lapisan baja paduan mikron berlapis ganda, tiba-tiba muncul, kurang dari 100 meter dari armada Black Sabriam yang mengancam. Tubuh baja besar itu menyerupai raksasa, tampaknya memancarkan rasa penindasan yang tak berujung. Segera setelah itu, kapal besar Banyan Tree hampir mengabaikan kapal perang Black Sabriam dan menghancurkan mereka satu persatu. Saat berikutnya, seluruh 20 kapal perang Black Sabriam yang besar hancur total, yang tersisa hanyalah debu. Kantor Haitinga kini sunyi senyap. Kapal perang yang konon terkuat di jagat raya Tiger telah hancur. Kekaisaran Lordaeron nyaris tak melepaskan satu tembakan pun, memberi kesan armada Black Snapper bagaikan semut yang memamerkan taring dan cakar mereka, yang kemudian diinjak-injak Xiao Hong tanpa jejak. Sungguh ironi dan penghinaan. Sebaliknya, wajah pucat Haitinga berubah pucat pasi, dan seluruh tubuhnya gemetar, sebagian karena terkejut dan sebagian lagi karena marah. Xiao Hong tampak tenang di permukaan, tetapi di hadapan aliansi alam semesta harimau, tamparannya sangat keras. Pergi,
Panggil kepala lembaga inti R dan D di sini. Haitinga memaksakan beberapa patah kata sambil menggertakkan giginya. Melapor kepada uskup, kami baru saja menerima kabar bahwa kepala lembaga penelitian dan pengembangan inti, dan bahkan para peneliti utama, telah melarikan diri dengan sejumlah besar koin emas rune sihir. Asisten Haitinga menjawab dengan gemetar. Pada titik ini, Haitinga hampir sepenuhnya memahami bahwa ia telah ditipu sepenuhnya oleh lembaga inti penelitian dan pengembangan. Engah. Setelah menyadari hal ini, seteguk darah muncrat dari mulut Haitinga, dan dia langsung pingsan. Raja Sang Jilong dari Kekaisaran Beba Baru dan Lisa dari Gugus Bintang rela menyaksikan pohon beringin baru diteleportasi dan menghancurkan armada kakap hitam yang sebelumnya mereka banggakan. Wajah mereka mulai memucat. Semua rencana mereka sebelumnya terpaksa dibatalkan, dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Mereka tahu bahwa dengan senjata yang bisa berteleportasi sesuka hati, garis pertahanan tak lagi berguna. Detik berikutnya, armada Kekaisaran Lordaeron bisa diteleportasi ke bintang-bintang ibu kota negara masing-masing dan dihancurkan. Ini mengerikan. Kekaisaran Lordaeron saat ini, di mata mereka, tampaknya secara bertahap memperlihatkan sifat ganasnya, memberi mereka perasaan bahwa mereka akan diinjak-injak. Sebaliknya, Banyan Tree yang dimodifikasi, dikawal oleh 6 kapal perang aliansi Long Ridge, tiba di orbit terjauh planet gelap. Pada saat yang sama, 2 kapal pengangkut pasukan berukuran mikron perlahan berlabuh di Banyan Tree, dan Plato ditempatkan di atas tandu apung dan segera diangkut ke area medis Banyan Tree untuk perawatan intensif. Berdiri di dermaga Banyan Tree, Xiao Hong memperhatikan Plato dibawa ke area medis. Senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya. Ia kemudian perlahan mengulurkan tangan dan memberi tos kepada setiap anggota Guild Assassin sebelum akhirnya berdiri di depan Lanka. Xiao Hong telah lama mendengar tentang bakat luar biasa Sri Lanka, dan mampu memenangkan hatinya tentu saja merupakan keuntungan yang tak terduga. Karena kita bukan musuh, maka kita berteman. Xiao Hong mendekati Lanka, tersenyum hangat, lalu mengulurkan tangannya. Lanka merasa agak canggung saat melihat Xiao Hong, namun dia tetap mengulurkan tangannya perlahan untuk menjabat tangannya, lalu berkata, "Salam. Yang mulia. Jangan malu-malu, kita semua berada di pihak yang sama sekarang," kata Xiao Hong sambil tersenyum, menepuk bahu Lanka. Xiao Hong secara alami mengetahui tentang Lanka, yang memiliki hubungan dekat dengan Plato dan juga terlibat oleh Plato di kerajaan Sangbang Zenyi. Lanka tidak kalah cakap dibandingkan para perwira lain di negara bagian atas. Xiao Hong telah memberinya posisi komandan militer Kabupaten Reaksing. Namun, ia hanya akan bertanggung jawab atas urusan militer, karena hakim daerah dipilih oleh warga Kabupaten Reaksing. Menurut hukum Kekaisaran Lordaeron, tidak ada pejabat yang dipilih oleh rakyat, kecuali warga setempat, yang dapat diberhentikan, bahkan oleh Raja Lordaeron. Setelah membiarkan Lanka beristirahat sejenak di ruang tunggu, Xiao Hong kembali ke ruang kendali utama. Ia melihat adegan di layar di mana para prajurit Sangbang gagal mencapai target mereka di bintang kegelapan, tersenyum dingin, lalu memerintahkan armada untuk mengabaikannya, memanggil kembali semua generator medan gaya, dan menerobos menuju Kekaisaran Lordaeron dengan sekuat tenaga. Atas perintah Xiao Hong, 30 kapal perang aliansi Long Ridge, yang kini tersebar di seluruh tata surya gelap yang hancur, semuanya telah berkumpul di samping pohon beringin, langsung membentuk gugus tempur kapal induk. Mereka kemudian langsung menuju ke timur, mencoba menerobos pengepungan. Itu bukan sebuah terobosan, tetapi lebih merupakan sebuah serangan. Pada saat yang sama, Unyilding Wings, Ferry Carrier Battle Group, dan 20 Longspin Beam Warships juga melancarkan serangan dahsyat ke distrik militer selatan. Dalam sekejap, garis pertahanan kehampaan distrik militer selatan runtuh, dan armada Lordaeron menyerbu masuk, menyingkirkan semua rintangan di kehampaan. Sedangkan untuk pangkalan militer di planet ini, armada Lordaeron sama sekali tidak menghiraukannya. Di sisi lain, kerajaan Sangbang Zenyi sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan pada titik ini, sama sekali tidak memiliki sikap yang dimilikinya saat menyerang Bintang Ibel. Namun, bagaimana mungkin kerajaan Sangbang Zenyi berdiam diri menghadapi Kekaisaran Lordaeron yang merajalela di wilayahnya jika tidak, di manakah martabat sebuah kekuatan besar? Terlebih lagi, seluruh Tiger Universe sedang menonton sekarang. Oleh karena itu, mereka dengan panik mengerahkan pasukan dari wilayah mereka dalam upaya untuk menimbulkan kerusakan berat pada armada Kekaisaran Lordaeron. Sementara itu, Xiao Hong, di atas Banyan Tree, menatap layar yang memperlihatkan 40 atau 50 kapal perang berpola sihir berkumpul di depan Banyan Tree, membentuk garis pertahanan berlapis besi, ekspresinya tidak berubah. Tuan Plato,
Bagaimana keadaanmu sekarang? Xiao Hong mendongak dari layar dan bertanya kepada apoteker kapal di sampingnya. Tinggal di lingkungan yang keras selama bertahun-tahun telah menyebabkan banyak penyakit akibat kelembapan dan dingin, serta kekurangan gizi, tetapi tidak mengancam jiwa. Dengan perawatan yang tepat dalam jangka waktu tertentu, penyakit ini akan sembuh, jawab apoteker kapal dengan jujur. Kau lihat ini, Plato. Kita menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Jaga baik-baik dan pastikan tidak ada yang salah, mengerti perintah Xiao Hong. Baik, Yang Mulia, jawab apoteker kapal dengan patuh. Yang Mulia, dalam 20 menit kita akan menghadapi 45 kapal perang berpola sihir dari kerajaan Hulu Zenyi di depan. Bagaimana kita harus menyusun taktik? Tanya perwira penjaga itu kepada Xiao Hong. Waktu yang tepat. Kerahkan jet tempur Silverbird generasi ke-6 kita dan uji kemampuan tempurnya, instruksi Xiao Hong. Atas perintah Xiao Hong, pintu peluncuran di lambung besar kapal beringin dibuka satu demi satu, lalu total 3.000 jet tempur generasi ke-6 Silverbird berwarna hitam pekat dan 8.000 drone diluncurkan. Mereka kemudian membentuk formasi pertempuran satu demi satu dan langsung menyerbu armada kerajaan Sangbang Zenyi, tanpa bergantung pada kapal perang gabungan Long Reach untuk dukungan tembakan. Dalam sekejap mata, jet tempur generasi ke-6 Silverbird yang berwarna hitam pekat dan berbentuk aneh itu, bagaikan seekor capung yang meluncur di atas air, melesat dengan kecepatan super, menyapu kehampaan, dan langsung menyerang armada musuh. Menghadapi pesawat tempur berpola sihir yang bentuknya aneh dan kecepatannya aneh, kru Sangbang jelas terkejut. Sebelum mereka sempat mengunci Silverbird V telah menyusup ke armada Sangbang dan kemudian memulai serangkaian pemboman. Hanya dalam 10 menit, armada 45 kapal perang berpola sihir itu telah hancur menjadi tumpukan puing di kehampaan di bawah amukan dahsyat Silverbird V. Di bawah kecepatan super dan daya tembak super Silverbird V, tak satu pun kapal perang Sangbang yang selamat. Sang Jilong dari Kekaisaran Beba Baru dan Lisa dari Kerajaan Gugus Bintang rela menatap layar, tempat 45 kapal perang berpola sihir telah dihancurkan dalam 10 menit oleh Silverbird V. Keduanya membeku di tempat. Implikasi dari adegan ini jelas terlihat. Keunggulan teknologi Kekaisaran Lordaeron telah meninggalkan aliansi lain jauh di belakang, dan jet tempur Silverbird V tidak dapat dihentikan. 45 kapal perang berpola sihir, musnah dalam 10 menit. Sungguh kekuatan tempur yang mengerikan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa senjata yang baru saja dikembangkan oleh aliansi New berbadan Asia dengan biaya yang sangat besar untuk melawan kapal perang aliansi Long Reach akan menjadi usang bahkan sebelum digunakan di medan perang. Memikirkan hal ini, pasukan militer New berbadan Asia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Di bawah kepemimpinan Xiao Hong, Kekaisaran Lordaeron mulai bangkit tanpa ragu, dan lajunya tak terbendung. Banyak orang bahkan merasa bahwa Xiao Hong jelas-jelas Harrison. Sehari semalam berlalu, dan Unyilding Wings serta armada Lordaeron, tanpa ragu, sepenuhnya bergabung dengan grup tempur kapal induk pohon beringin. Kemudian, mereka berlayar bebas melintasi wilayah kerajaan Sangbang Zenyi seolah-olah itu adalah wilayah mereka sendiri. Sebaliknya, armada Sangbang, yang terus berdatangan sebagai bala bantuan, tidak berani maju menghadapi armada Lordaeron yang besar dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Bahkan pasukan militer Apenini dan Gaddafi pun merinding ketika melihat Kekaisaran Lordaeron menggunakan senjata-senjatanya yang dahsyat untuk mengalahkan armada kerajaan Sangbang Zenyi Bak Guk-guk. Satu-satunya penghiburan mereka adalah bahwa mereka adalah sekutu Kekaisaran Lordaeron. Setelah 3 hari perjalanan dengan kecepatan penuh, Xiao Hong akhirnya kembali ke Bintang Ibel bersama Plato dan mengirimnya ke klinik medis di daerah Caspian untuk pemulihan menyeluruh. Sekembalinya ke Hall of David, Xiao Hong, mengabaikan kelelahannya akibat perjalanan, segera memanggil anggota inti Kekaisaran Lordaeron ke Hall of David. Pada saat ini, di Aula David, selain anggota inti Kekaisaran Lordaeron, layar cahaya pusat juga menampilkan kepala negara dari negara-negara sekutu, termasuk Osain, Tiago, Kang Yu, Ganeze, Sejo, dan lainnya. Setelah mengalami pertempuran untuk menyelamatkan Plato, sikap para pemimpin ini terhadap Xiao Hong, dan bahkan seluruh Kekaisaran Lordaeron, telah mengalami perubahan mendasar, dan mereka mulai merasa kagum terhadapnya. Saya yakin kalian semua telah melihat dengan jelas teknologi yang memungkinkan teleportasi spasial yang cepat. Jujur saja, itulah gerbang Void yang baru saja dikembangkan oleh Kekaisaran Lordaeron. Gerbang ini memungkinkan kapal-kapal sihir yang ditopang oleh logam paduan berukuran mikron untuk bergerak bebas tanpa terikat oleh ruang. Ini benar-benar teknologi yang inovatif. Dan karena kita semua adalah sekutu yang telah berbagi hidup dan mati,
saya pikir penting bagi negara-negara kita untuk membentuk aliansi agar ikatan mereka lebih erat, seperti aliansi strategis, aliansi komersial, atau aliansi sumber daya, kata Xiao Hong kepada para kepala negara di hadapannya setelah berpikir sejenak. Para kepala negara lainnya bertukar pandang setelah mendengar ini. Mereka dapat memahami bahwa maksud Xiao Hong adalah untuk membentuk anisasi yang mirip dengan Uni tanpa mengganggu struktur Uni yang asli. Tak perlu dikatakan lagi betapa kuatnya anisasi semacam itu. Saya rasa saran ini tidak ada yang salah, dan sepenuhnya bisa diterima, kata Osain pertama. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu jauh saat saling membantu di masa mendatang. Setuju, kata Kanai Tetsuya kedua. Sebagian pangkalan angkatan laut sekarang berada di negara bebas Kamichi, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Selanjutnya, semua kepala negara mengemukakan pendapat mereka satu demi satu, dan hampir dengan suara bulat menyetujui saran Xiao Hong, dan menguraikan kerangka anisasi umum, yang kemudian secara resmi diberi nama Anisasi Aliansi Lord Daeron, atau disingkat Aliansi Lord Daeron. Faktanya, Xiao Hong melakukan ini bukan hanya untuk mencapai promosi bersama melalui strategi yang lebih terbuka, tetapi juga untuk tujuan tersembunyi lainnya pada masa pemerintahan Harrison. Kekaisaran Lord Daeron, meskipun kuat, hanya memiliki sedikit sekutu, atau bahkan hampir tidak ada. Ketika alam semesta mengalami fusi, kita pasti akan terisolasi dan tidak berdaya. Apa yang dilakukan Xiao Hong sekarang adalah mengikat erat Kekaisaran Lord Daeron dengan negara-negara dan aliansi tingkat atas, mengubah mereka menjadi burung-burung di atas tali tunggal. Dalam hal ini, kerangka kerja untuk masalah ini telah ditetapkan warga aliansi Luo dapat bepergian dengan bebas satu sama lain tanpa memerlukan izin perjalanan apapun, lanjut Xiao Hong. Tentu saja, jawab Ganese. Ia tentu saja sangat senang bisa naik ke Kekaisaran Lord Daeron. Faktanya, sejak insiden terakhir yang melibatkan Kadipaten Lut, sebuah pepatah telah beredar di seluruh Tiger Universe, jangan pernah main-main dengan penduduk Lord Daeron, kecuali Anda sendiri salah satunya. Kalimat tunggal ini tampaknya secara pasti menunjukkan kekuatan Kekaisaran Lord Daeron. Sehebat apapun suatu negara menyombongkan diri, untuk menilai apakah suatu negara kuat atau tidak, lihat saja bagaimana negara lain memperlakukan warganya. Status warga suatu negara di jagat raya Tiger seringkali mencerminkan status negara tersebut di jagat raya Tiger. Dengan berdirinya aliansi Lok, pembangunan gerbang kosong menuju berbagai kerajaan telah dimulai, dan gerbang kosong sedang dibangun dalam skala besar di negara-negara anggota aliansi Lok. Tentu saja, teknologi Void Gate tetap sangat rahasia, dikontrol ketat oleh Luo Yin dan para insinyur inti. Seminggu berlalu dengan cepat, dan rancangan undang-undang terkait telah resmi disahkan oleh Federasi Los Angeles. Setelah seminggu yang sibuk, Xiao Hong akhirnya punya kesempatan untuk mengatur napas dan, bersama Otto dan Elf, pergi ke pusat medis inti Caspian County. Saat Xiao Hong perlahan memasuki bangsal Plato, ia melihat Langka duduk di samping tempat tidur Plato, sementara seorang perawat sedang melakukan berbagai tes pada tubuh Plato. Di samping meja ada piring yang benar-benar kosong, tanpa makanan apapun, kebiasaan yang dipertahankan Plato sejak kecil. Plato, yang setengah terbaring di ranjang sakit, tampak jauh lebih baik daripada saat pertama kali tiba di Bintang Ibel. Matanya telah kembali jernih, dan kulitnya menjadi kemerahan. Junior Xiao Hong memberi salam kepada senior Plato. Xiao Hong menghampiri Plato, menangkupkan tangannya sebagai salam, dan berkata dengan hormat. Plato menoleh, menatap Xiao Hong, lalu Otto dan Elf di samping Xiao Hong. Tatapannya sangat rumit. Ia telah bekerja keras hampir separuh hidupnya untuk kerajaan Sangbang Zenyi, tetapi akhirnya nyawanya diselamatkan oleh musuhnya sendiri. Konon, Yang Mulia Xiao Hong membawa putraku ke Kekaisaran Lord Daeron, tanya Plato langsung. Tidak, dia hanya tinggal di Kekaisaran Lord Daeron selama 3 hari, lalu pergi ke kerajaan Shangzi untuk mengembangkan kariernya. Kau bisa menanyakan detailnya sendiri, jawab Xiao Hong jujur. Plato mengangguk pelan setelah mendengar ini. Ia mengerti tujuan Xiao Hong melakukan itu untuk mencegah Plato curiga dan berpikir bahwa Xiao Hong sedang memeras putra Plato untuk memaksa Plato melakukan sesuatu. Katakan padaku, apa tujuan Yang Mulia Xiao Hong menyelamatkanku, tanya Plato langsung ke intinya. Jika Anda ingin Tuan Plato menjadi Perdana Menteri Kekaisaran Lord Daeron, yang bertanggung jawab atas segala hal di Kekaisaran kecuali urusan militer, saya dapat menyerahkan semua kekuasaan eksekutif kepada Anda, dan saya juga dapat menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan Anda dengan cara apapun, asalkan Anda dapat memperoleh dukungan Parlemen Nasional, jawab Xiao Hong jujur, tanpa berbelit-belit. Perdana Menteri menyerahkan seluruh kekuasaan pemerintahan negara ini kepada saya Yang Mulia Xiao Hong, apakah Anda bersedia melakukannya lagi pula? Saya adalah warga kerajaan Sangbang Zenyi.
Plato melirik Xiao Hong dan bertanya dengan ragu. Di mataku, kekuasaan bukanlah kemuliaan, melainkan beban dan tanggung jawab. Bagaimana aku bisa bicara soal rela melepaskannya atau tidak? Tolong jangan bandingkan aku dengan Haitinga, senior. Soal statusmu sebagai warga kerajaan Sangbang Zenyi lebih tepatnya, kau adalah anggota ras Sangbang. Apa bedanya saat ini? 80% populasi Kekaisaran Lord Daeron adalah orang Sangbang. Aku tahu bahwa harapan Plato seumur hidup adalah agar ras Sangbang benar-benar bangkit dan terbebas dari belenggunya. Sekarang kau bisa terus mewujudkannya. Xiao Hong melanjutkan, nadanya penuh hormat, memberi kesan seorang guru dan murid. Xiao Hong tahu betul bahwa, murni dalam hal filsafat pemerintahan, Plato jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Alasan Xiao Hong memimpin Kekaisaran Lord Daeron hingga seperti sekarang pada dasarnya adalah karena teori-teori pemerintahan yang ia ambil dari Uni Apenini, serta 3 pilar ular, pemburu, dan pangkalan angkatan laut. Selain itu, harus ada bantuan besar-besaran dari anggota Lord Daeron yang kaya di berbagai serikat, serta reparasi perang dari negara lain. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum dapat benar-benar menjadi negara adidaya. Sebaliknya, Plato menatap Xiao Hong dengan tatapan hormat namun tulus, tatapannya terus berganti. Otto, Elf, dan Langka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Plato saat ini. Mereka semua tahu betul betapa pentingnya keputusan Plato jika keledai tua yang keras kepala itu menolak, akan sulit membuatnya berbicara lagi. Kalau begitu, aku memberi hormat kepada Yang Mulia Xiao Hong. Plato berpikir sejenak, lalu perlahan bangkit dan berlutut di hadapan Xiao Hong. Melihat ini, raut wajah Xiao Hong dipenuhi kegembiraan. Ia lalu segera mengulurkan tangan dan membantu Plato berdiri, sambil berkata, Senior Plato, tidak perlu formalitas seperti itu. Namun, jika Yang Mulia Xiao Hong sungguh-sungguh peduli pada Kekaisaran Lord Daeron dan jutaan warga Lord Daeron serta warga kerajaan atas, maka saya akan menjabat sebagai Perdana Menteri maksimal 2 periode, yaitu 8 tahun, dan setelah itu saya harus menggantikannya, menyerahkan sepenuhnya hak memilih kepada warga Lord Daeron. Plato perlahan berdiri dan berkata dengan ramah. Tentu saja, dan Raja Lord Daeron tidak berhak memberhentikan Perdana Menteri, lanjut Xiao Hong. Pada saat ini, Xiao Hong akhirnya berhasil membawa ketiga pahlawan Tiger ke Kekaisaran Lord Daeron, membentuk trio yang benar-benar mewah. Saat Xiao Hong mengumumkan berita ini, seluruh Kekaisaran Lord Daeron, dan bahkan Tiger Universe, terguncang hingga ke akar-akarnya. Xiao Hong secara langsung melepaskan setengah kekuasaan Kekaisaran Lord Daeron. Kemurahan hati seperti itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan. Khususnya di dalam Kekaisaran Lord Daeron, reaksi pertama semua warga adalah, Xiao Hong melakukan pekerjaan dengan baik, mengapa dia harus menyerahkan kekuasaan? Namun, penduduk kerajaan atas di Kekaisaran Lord Daeron merasakan kehangatan dan keakraban yang luar biasa. Dulu, mereka hidup nyaman di Kekaisaran Lord Daeron, tetapi mereka selalu merasa rendah diri terhadap Lord Daeron, karena negara itu milik mereka. Namun kini berbeda. Plato, seorang anggota kerajaan atas, telah menjadi Perdana Menteri dan bertanggung jawab atas segalanya kecuali militer. Hal ini membuat mereka tiba-tiba menyadari bahwa negara itu juga memiliki hubungan dekat dengan mereka. Kekaisaran Lord Daeron bukan hanya milik rakyat Lord Daeron, tetapi milik semua orang yang mendambakan kebebasan dan berani berjuang. Di kerajaan ini, hanya ada satu ras manusia. Saran pertama Plato setelah menjabat adalah terima kritik. Bersikap kritis adalah tanda gairah. Sekarang setelah dia benar-benar terbebas dari kekhawatiran, Xiao Hong dapat mencurahkan seluruh energinya untuk melawan Aliansi Merah, Aliansi Asia, dan Aliansi Berbabaru. Xiao Hong tahu betul bahwa pertempuran dengan ketiga aliansi ini baru saja dimulai, karena monster tua terbang tinggi belum melancarkan gerakannya, dan kalau sudah bergerak, niscaya akan menimbulkan kegemparan besar. Ini tidak diragukan lagi merupakan kelemahan Kekaisaran Lord Daeron. Saat ini, Xiao Hong berada di kapal induk kelas Void Overlord yang baru dikembangkan. Kapal induk berpola sihir ini telah mencapai panjang lebih dari 30.000 meter, 3.000 meter lebih panjang dari Unyilding. Kapal induk ini bagaikan raksasa di kehampaan. Dengan struktur paduan mikron penuh, kapal induk ini dapat mengangkut 10.000 pesawat tempur berpola sihir generasi ke-6 Silver Bird dan 40.000 drone. Teknologi baru yang ditambahkan berjumlah lebih dari 20, termasuk sistem pemandu cerdas untuk jet tempur, rel peluncur magnetik untuk jet tempur, dan sebagainya. Teknologi ini secara resmi diberi nama Rise. Selain itu, armada pengawal Rising Star juga sepenuhnya mengadopsi strategi integrasi armada. 6 kapal perisai dengan panjang 2.000 meter terutama bertanggung jawab atas pertahanan,
6 kapal perang berpola sihir dengan panjang 1.500 meter bertanggung jawab atas serangan, 12 fregat berpola sihir dengan panjang 1.000 meter, 4 kapal fungsi koordinasi, dan 24 kapal perang gabungan Longspin yang ditingkatkan terutama bertanggung jawab atas peran gerilya di medan perang. Sedangkan untuk kapal pengangkut pasukan berpola sihir, mereka dialokasikan berdasarkan kebudewa. Melihat melalui jendela observasi Rise, menyaksikan kapal-kapal perang berpola sihir baru yang terus-menerus berkumpul di kehampaan, wajah Xiao Hong berseri-seri karena kegembiraan. Bahkan, armada kapal induk Rise sudah bisa dianggap sebagai armada terkuat Kekaisaran Lord Aeron. Para awak kapal dan bahkan pilotnya semuanya dilatih oleh awak kapal Indomitable Wings. Yang mulia, regu tempur kapal induk Rise telah berkumpul dan siap untuk uji coba laut pertamanya, lapor Arnos kepada Xiao Hong. Arnos juga untuk sementara menjabat sebagai kapten sementara Rise. Ayo pergi. Tujuan kita adalah wilayah tak dikenal dengan planet berwarna coklat kekuningan yang telah kita sepakati sebelumnya, perintah Xiao Hong. Baik, Yang Mulia, jawab Arnos dan menyampaikan perintah. Saat berikutnya, kelompok pertempuran kapal induk yang bangkit berlayar keluar dari sistem bintang sayap Eagle dan kemudian melewati gerbang kekosongan dengan sangat tertib. Sejak Plato menjabat 6 bulan lalu, pengembangan Void Gate telah memasuki tahap lain, yaitu kemampuan untuk secara akurat memindahkan kapal perang yang dilengkapi sihir ke setiap sudut Tiger Universe tanpa memerlukan generator medan gaya. Namun, ini belum cukup bagi Luo Yin. Tujuan selanjutnya adalah memasang perangkat lubang cacing buatan pada kapal-kapal berpola sihir, yang memungkinkan mereka melompat sendiri tanpa hambatan dari gerbang kehampaan. Dapat dikatakan bahwa seiring meluasnya gerbang Void di aliansi Luo, waktu transportasi pun berkurang drastis. Akibatnya, semua kerajaan di aliansi Luo memasuki periode perkembangan pesat. Saat kelompok tempur kapal induk yang sedang naik daun melewati gerbang kehampaan secara serempak, sesaat kemudian, planet berwarna kuning tanah itu kembali muncul di hadapan Xiao Hong, familiar namun sedikit aneh. Di sini, Xiao Hong telah mengalami terlalu banyak hal. Sekarang, atas nama Kekaisaran Lord Aeron, umumkan kepada semesta Tiger bahwa wilayah tak dikenal ini telah dimasukkan ke dalam wilayah Kekaisaran Lord Aeron. Perintah Xiao Hong kepada Wei An di sampingnya. Baik, Yang Mulia, jawab Ogi, lalu mengirimkan pesan itu. Xiao Hong memimpin para anggota aliansi assassin ke dalam kapal pengangkut pasukan berpola sihir yang besar, secara bertahap menjelajah lebih dalam ke planet kuning bumi, dan kemudian langsung menuju oasis. Beberapa menit kemudian, ketika kapal pengangkut pasukan besar bertatahkan sihir itu perlahan-lahan berhenti di kota Mo Huang, Xiao Hong, Wei An, dan anggota aliansi assassin turun dari kapal. Melihat kondisi kota Mo Huang yang agak rusak, Elwin dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi. Charlotte, bagaimana perasaanmu melihat adegan ini? Xiao Hong melirik Charlotte dan bertanya. Charlotte saat ini bertugas membesarkan naga es dan makhluk roh besar lainnya di istana kerajaan. Ini adalah pekerjaan favorit Charlotte. Namun, ketika ia mengetahui bahwa Xiao Hong dan yang lainnya akan datang ke tempat ini, ia tanpa malu-malu mengikutinya. Aku tidak pernah membayangkan kota yang hancur akan menjadi seperti ini, Charlotte mendesah. Tempat ini sudah hampir 15 tahun tak berpenghuni, jadi situasi ini tak terelakkan. Namun, bukan berarti mustahil untuk memulihkannya. Sambil mempertahankan tata letak arsitekturnya, kita bisa mengizinkan beberapa prajurit memasuki gua perak tinta untuk bercocok tanam. Xiao Hong menepuk bahu Charlotte dan dengan ramah menasihatinya. Setelah itu, Xiao Hong beserta para anggota aliansi assassin tidak berlama-lama di kota Mo Huang, melainkan langsung menuju Gua Mo Yin, karena sebelumnya Xiao Hong telah menemukan jejak elang mahkota emas yang bermutasi di sana. Nilai elang mahkota emas yang bermutasi sudah jelas. Seekor elang mahkota emas yang bermutasi dapat menghasilkan darahnya dalam jumlah besar, yang sangat dibutuhkan Xiao Hong. Dengan cukup banyak darah mahkota emas yang bermutasi, dan dengan bantuan batu pelangi raksasa serta rune Eagle kultivasi terbakar, mencapai level kelima pengendalian jiwa hanyalah masalah waktu. Tak lama kemudian, saat Xiao Hong menyusuri gua di puncak gunung menuju gua tinta perak, entah itu berkah dari surga atau keberuntungan, tak jauh dari puncak gunung tempat Xiao Hong berada, seekor elang bermahkota emas yang bermutasi terbang perlahan di udara. Mungkin karena merasakan aura yang kuat, elang mahkota emas yang bermutasi itu mengabaikan segalanya, berbalik di udara dan menerkam langsung ke arah Xiao Hong dan yang lainnya, tiba-tiba menjadi gelisah. Elang mahkota emas mutasi ini berbeda dari elang mahkota emas biasa. Kekuatannya hampir sama dengan elang pengendali jiwa level 5, dan temperamennya sangat brutal. Khususnya, ia akan merasa terancam ketika menghadapi seseorang dengan level pengendali jiwa yang sama,
dan kemudian akan melancarkan serangan pertama. Kini setelah Xiao Hong kembali ke Gua Perak Tinta, ia tak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatan yang ia kendalikan telah mencapai tingkat keempat pengendalian jiwa tanpa keraguan, dan ekor di sampingnya juga telah mencapai tingkat kelima pengendalian jiwa. Melihat elang bermahkota emas yang bermutasi menyerang ke arah mereka, Xiao Hong dan Wei Yan secara bersamaan mengaktifkan rune pertempuran mereka dan terbang ke udara, menyerang langsung ke arah elang bermahkota emas yang bermutasi. Menatap elang bermahkota emas mutan yang ganas itu, Xiao Hong tak berhenti. Ia merentangkan lengannya sedikit ke depan, kelima jarinya tiba-tiba terbuka lebar, dan seketika kristal-kristal es biru pekat yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari telapak tangan Xiao Hong, bagaikan cahaya bintang. Namun, sesaat kemudian, lapisan es biru tebal dengan cepat mengembun di tubuh elang mahkota emas mutasi yang tengah menerjang langsung ke arah mereka, membuatnya tampak seperti patung es berkecepatan tinggi. Namun, Xiao Hong tak berani menganggap enteng hal ini. Hampir tepat saat elang bermahkota emas mutan itu hendak jatuh, ia menyadari es biru yang menyelimuti tubuhnya mulai retak. Bang! Dengan suara dentuman yang teredam, es biru yang menyelimuti elang mahkota emas yang bermutasi itu hancur berkeping-keping. Kemudian elang mahkota emas yang bermutasi itu melebarkan sayapnya sekali lagi dan menerkam Xiao Hong. Namun, saat ini, Wei Yan sudah muncul di belakang elang bermahkota emas yang bermutasi, dengan dua lampu merah di lengannya. Ini adalah kondisi rune tambahan perlawanan tinta yang diberikan Xiao Hong kepada Wei Yan. Dengan kondisi ini, kekuatan Wei Yan akan sedikit lebih tinggi daripada pengendalian jiwa level 5 normal. Kemudian, memanfaatkan ketidakpedulian elang bermahkota emas yang bermutasi itu, Wei Yan menyalakan bila api di telapak tangannya dan mengayunkannya ke leher elang bermahkota emas yang bermutasi itu. Rune sihir yang ia gunakan cukup terukur, karena ia takut menghancurkan elang bermahkota emas bermutasi yang berharga ini. Saat Tail Shore Flame Blade menyapu leher elang mahkota emas yang bermutasi itu, bekas hangus yang dalam langsung tertinggal di lehernya, dan elang mahkota emas yang bermutasi itu mulai meronta kesakitan. Pada saat ini, Xiao Hong dan Wei Yan saling bertukar pandang dan, tanpa ragu, menerkamnya. Setelah pertarungan yang berlangsung lebih dari 20 menit, elang mahkota emas yang bermutasi akhirnya dibasmi oleh Xiao Hong dan Wei Yan yang bekerja sama. Saat Wei Yan melemparkan elang bermahkota emas mutan raksasa itu ke puncak gunung, Xiao Hong menghunus belati Ruoshui-nya dan menusuk kulit elang itu. Aliansi Assassin, dengan sigap yang sama, mulai mengumpulkan darah elang bermahkota emas mutan ke dalam stoples kaca kristal yang telah disiapkan sebelumnya. Faktanya, rangkaian peristiwa barusan membuktikan betapa berharganya darah elang mahkota emas yang bermutasi. Pertama, darahnya sangat langka. Kedua, tanpa kekuatan kontrol jiwa level 4 atau 5, seseorang tidak akan mampu melawan elang mahkota emas yang bermutasi. Terlebih lagi, bahkan mereka yang berada di kontrol jiwa level 4 atau 5 pun perlu bekerja sama untuk mendapatkan peluang sukses yang memadai. Di seluruh Tiger Universe, berapa banyak orang yang berada di level keempat atau kelima pengendalian jiwa? 3 jam kemudian, ketika hari sudah siang di planet berwarna coklat kekuningan itu, Xiao Hong dan yang lainnya akhirnya selesai membersihkan elang mahkota emas yang bermutasi. Seluruh elang mahkota emas yang bermutasi itu bagaikan sebuah harta karun. Sudah siang. Kalian semua lapar, waktunya tepat, kita baru saja mengumpulkan daging elang mahkota emas mutasi, ayo kita bagi. Xiao Hong melirik rune waktu dan berkata kepada aliansi assassin di belakangnya. Oke, Erwin setuju tanpa ragu. Sementara itu, anggota persekutuan assassin lainnya semakin bersorak. Daging dan darah elang bermahkota emas yang bermutasi tidak hanya bermanfaat untuk memperpanjang umur, tetapi juga akan sangat menyehatkan energi internal tubuh, membuatnya lebih kuat. Dengan bantuan banyak orang, api unggun segera dinyalakan. Kemudian, semua daging dan darah elang mahkota emas yang bermutasi dikeluarkan, dan setiap orang diberi sepotong daging seukuran kepalan tangan, yang kemudian mulai mereka panggang. Setelah serangkaian pertempuran, aliansi assassin akhirnya dapat menikmati momen damai yang langka. Yang lebih penting, dengan Xiao Hong dan Wei Yan di sekitar, mereka hampir tidak akan menghadapi ancaman apapun di sini. Astaga! Elang mahkota emas mutasi yang sangat bagus, dan kau baru saja membasminya dengan kejam seperti itu, kata Charlotte sambil cemberut, memegang ranting yang ditusuk daging elang mahkota emas mutasi. Kau pikir itu terlalu kejam? Baiklah, bagaimana kalau kau berikan aku bagianmu ini? Pria gemuk itu mendekati Charlotte dan berkata dengan nada mesum. Jelas, meskipun sudah menikah dengan Zhong Xiaoqi, pria gemuk itu masih menyimpan nafsu birahi terhadap Charlotte. Enyahlah, dasar gendut. Aku benci melihatmu. Charlotte mendorong pria gendut itu ke samping,
lalu mulai memakan daging elang mahkota emasnya yang telah bermutasi. Sementara itu, saat Xiao Hong dan yang lainnya tengah menikmati momen relaksasi langka di Gua Tinta Perak, di bintang kehormatan ilahi milik Aliansi Kebenaran Merah Tua, Mohaton sekali lagi naik ke ruangan di puncak Menara Kebenaran dan berlutut di hadapan gerbang waktu dan ruang sekali lagi. Dapat dikatakan bahwa keputusan Mohaton untuk datang ke sini didasari oleh keputusasaan belaka. Kekaisaran Lord Daeron telah bangkit dan berkuasa, sementara Aliansi Merah menunjukkan tanda-tanda kerundewa internal dan tidak lagi mampu menghadapi perkembangan pesat Kekaisaran Lord Daeron. Mohaton mencoba mengambil tindakan sendiri, tetapi waspada terhadap potensi intervensi Amiro. Apa yang kau inginkan sekarang? Sebuah suara berat bergema sekali lagi dari dalam portal ruang dan waktu. Di bawah kepemimpinan Xiao Hong, Kekaisaran Lord Daeron telah bangkit kembali. Aliansi Crimson dan aliansi lainnya tak mampu lagi menekan Kekaisaran Lord Daeron. Aliansi Crimson kini berada dalam kesulitan besar. Tolong bantu kami, kata Mohaton dengan gemetar, suaranya sedikit bergetar. Tak ada lagi suara yang keluar dari portal ruang dan waktu. Keheningan menguasai. Keheningan semacam itu membuat Mohaton dipenuhi ketakutan tak terbatas. Keheningan ini bahkan lebih menakutkan daripada luapan amarah. Aku tak pernah menyangka pukulan yang kurencanakan akan membangkitkan Harrison dan rakyatnya dari abu. Sedangkan Xiao Hong, sepertinya dia mewarisi segalanya dari Harrison, bahkan melampauinya. Setelah beberapa lama, suara yang dalam itu terdengar dari dalam portal. Yang terpenting, Amiro melindungi Xiao Hong. Kalau tidak, Xiao Hong tidak akan berada di tempatnya sekarang, kata Mohaton lagi, gemetar ketakutan. Aku sudah memikirkan semuanya. Suara berat itu terdengar sekali lagi. Lalu hening total. Di Seindin, sebuah planet di Persatuan Asia, terdapat kediaman Kandus, penguasa tertinggi Persatuan Asia. Saat ini, Kandus duduk di kursi utama kuil penghormatan, menghadap Ratu Lisa dari gugus bintang rela, yang sedang berlutut di hadapannya. Kandus sendiri tampak baru berusia 40-an, tetapi usianya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Amiro. Ia memiliki kekuatan tingkat ketiga alam langit, berpenampilan tampan, dan berkulit sangat cerah. Meskipun bukan laki-laki, perilakunya penuh dengan pesona feminin. Sekarang, entah itu Tentara Merah, New Berba, atau Uni Asia, mereka semua sangat merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Lord Daeron, ancaman yang tiada habisnya. Gerbang hampa itu dapat mengangkut armada ke setiap sudut semesta Tiger kapan saja. Ditambah dengan pembentukan aliansi law dan aliansi militer, komersial, serta pembagian sumber daya di antara berbagai negara adidaya, hal ini tidak diragukan lagi merupakan perubahan yang dahsyat dalam lanskap global. Kesannya, pisau Xiao Hong sudah ditancapkan di jantung musuh. Tuan Kandus, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Benar, sepertinya Xiao Hong telah ditekan berkali-kali, tetapi setiap kali ia ditekan, ia telah mengumpulkan sejumlah kekayaan. Misalnya, kelompok ular langit di awal, diikuti oleh kelompok pemburu dan pangkalan angkatan laut. Mereka semua telah menjadi kelompok pilar Kekaisaran Lord Daeron. Berkat kemunculan mereka, Kekaisaran Lord Daeron dapat bangkit dengan pesat. Selain itu, Plato, Otto, dan Elf pengkhianat, ketiga harimau ini, juga telah menjadi tokoh inti Kekaisaran Lord Daeron. Lisa mengucapkan kata demi kata. Meskipun ia tidak mengakuinya, Lisa mulai merasa takut terhadap Kekaisaran Lord Daeron. Kandus tidak menanggapi kata-kata Lisa. Bahkan, tanpa pernyataan eksplisit Lisa sekalipun, Kandus dapat melihatnya dengan jelas. Kandus bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Hong akan menyerahkan semua kekuasaan pemerintahan negara kepada Parlemen Nasional dan Plato, mantan musuhnya. Prinsip yang mampu bangkit ke puncak jelas bukan sekadar slogan di Kekaisaran Lord Daeron. Negara seperti itu sungguh mengerikan, mendorong perkembangan seluruh penduduk tanpa memaksakan pembatasan atau penindasan apapun kepada warganya. Namun, Federasi Asia tidak bisa ditiru. Haruskah Lisa meniru Xiao Hong? Jika itu yang terjadi, insiden Elf tidak akan terjadi. Kandus ingin bergerak, tetapi ia harus mempertimbangkan kehadiran Amiro. Pasti ada pergerakan di pihak Mohaton. Kejadian 1000 tahun lalu mungkin akan terulang kembali. Kandus berpikir dalam hati, lalu perlahan berkata, aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Kalian semua boleh pergi sekarang. Bukan hanya Mohaton dan Candus, tetapi juga Joganin dari konsorsium New Berba mulai gelisah. Adegan 6 penerbang hebat mengepung Harrison 1000 tahun lalu tampaknya terulang kembali. Sementara itu, Xiao Hong dan kelompoknya, yang terletak di planet coklat kekuningan, telah muncul dari Gua Tinta Perak dan kembali ke kapal pengangkut pasukan. Dengan persediaan darah elang mahkota emas yang bermutasi yang cukup,
peningkatan Xiao Hong selanjutnya akan sangat membantu. Selanjutnya, kapal pengangkut pasukan besar itu tidak tinggal diam. Setelah semua personel kembali, kapal itu bergegas keluar dari planet berwarna coklat kekuningan dan bergabung dengan grup tempur kapal induk yang bangkit. Grup tempur kapal induk yang bangkit kemudian menuju Federasi Ania tanpa henti. Di sana, sebuah gerbang hampa besar, yang cukup besar untuk dilewati kapal induk yang bangkit, dapat langsung memindahkan kapal induk yang bangkit kembali ke sistem bintang Demon Wing, mengakhiri pelayaran percobaan pertama grup tempur kapal induk yang bangkit. Selanjutnya, kelompok tempur kapal induk yang baru muncul akan melakukan serangkaian latihan tempur sebelum akhirnya mulai beroperasi. Setelah berlayar sehari semalam, kelompok tempur kapal induk yang bangkit, setelah melewati gerbang Void, berhasil kembali ke sistem bintang sayap Eagle sekali lagi. Teknologi lubang cacing buatan kini semakin matang di Kekaisaran Lord Aeron dan telah mulai meluas dari penggunaan militer ke sipil. Akibatnya, efisiensi transportasi antar bintang akan menjadi sangat cepat. Penghalang Uni Berba baru terhadap Uni Apenini dan Kekaisaran Lord Aeron kini hampir tak ada lagi. Perjalanan yang dulunya memakan waktu setengah bulan untuk melewati aliansi Berba baru dan aliansi merah kini dapat diselesaikan hanya dalam beberapa detik. Tiga aliansi utama Chiyi, Xinbeiba, dan Asia ingin mengejar, tetapi sudah tak berdaya. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika berbagai negara di aliansi Luo dengan panik mengejar perkembangan mereka sendiri. Dengan kecepatan seperti ini, hanya dalam 1 tahun, kekuatan kedua kubu yang berseberangan akan berada pada level yang sangat berbeda. Di planet Demonbon, sambil memegang beberapa toples besar darah elang mahkota emas yang bermutasi, Xiao Hong memasuki ruang bawah tanah tempat budidaya tanpa berhenti sedetik pun. Sekali lagi, ia duduk di ceruk batu pelangi raksasa, berusaha sekuat tenaga menenangkan pikirannya. Kemudian, ia membuka kendi berisi darah elang mahkota emas yang bermutasi, menyesapnya, dan perlahan menutup mata untuk mengaktifkan rune sihir kultivasi yang menyala. Dalam sekejap, kekuatan di dalam tubuh Xiao Hong melonjak sekali lagi. Karena Xiao Hong menggunakan darah elang mahkota emas mutasi yang segar, khasiat obat dari darah tua itu kemungkinan sedikit lebih kuat, dan efeknya tentu saja akan lebih besar. Dalam sekejap mata, kekuatan internal Xiao Hong meningkat 2 tingkat. Pada saat ini, Xiao Hong mengerti betul bahwa kekuatan nasional keseluruhan dari 3 aliansi yang bermusuhan telah jauh dilampaui oleh aliansi Luo, dan cepat atau lambat mereka akan memaksa monster tua yang dapat mengendalikan langit untuk mengambil tindakan. Inilah salah satu kelemahan Luo Meng. Mengandalkan satu Amiro saja tidaklah realistis, mengingat ketiga panji langit memiliki panji jiwa yang jauh lebih banyak. Adapun Wei An, ia duduk tepat di sebelah batu pelangi raksasa. Ia telah mencapai tingkat kelima pengendalian jiwa. Sekarang, yang perlu dilakukan Wei An hanyalah mencapai pengendalian langit sesegera mungkin. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika Anda mencapai level Grandmaster, kekuatan kendali internal Anda akan mengatomisasi ketika Anda mencapai level Soul Master, kekuatan kendali internal Anda akan mencair dan untuk mencapai level Void Master, Anda perlu memadatkan kekuatan kendali internal Anda. Dengan kata lain, Anda perlu membentuk kekuatan kendali internal Anda menjadi partikel-partikel emas kecil, seperti milik Amiro. Hal ini membutuhkan metode pengolahan yang sesuai. Tailshore hanya memiliki metode yang ditinggalkan Harrison, yaitu terus meningkatkan tekanan pada gaya internal, sehingga gaya cair menjadi padat. Ini adalah proses yang sangat misterius, dan juga sangat panjang. Banyak Soul Master level 5 akhirnya meninggal karena usia tua selama proses panjang ini. Namun, dengan Golden Crown Blood Eagle yang bermutasi dan Rainbow Stone raksasa, kecepatan Tailshore akan meningkat secara signifikan. Tepat saat Xiao Hong dengan panik maju menuju level kelima pengendalian jiwa, di bintang Sein Din tempat Kandus berada, Kandus, Mohaton, dan Qiao Jianing, 3 ahli pengendalian langit, telah menjalin kontak satu sama lain. Dengan situasi di Tiger Universe yang telah berkembang sampai titik ini, tampaknya ketiga aliansi utama ini tidak mempunyai jalan keluar. Karena situasinya sudah seperti ini, satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan adalah dengan menggunakan kekuatan level Sky Soaring kita. Ini juga satu-satunya keunggulan kita dua ahli Sky Soaring level 4 dan ahli Sky Soaring level 3 Kandus. Di sisi lain, aliansi Luo hanya memiliki Amiro sebagai ancaman, dan Neya tidak perlu dikhawatirkan, kata Qiao Jianing dengan ekspresi serius. Mengenai apakah tindakan Sky Soaring akan menyebabkan kehancuran yang meluas, tampaknya itu di luar perhatian kita. Jika Kekaisaran Lord Aeron terus berkembang, status kita akan terus menurun, yang jauh lebih mengerikan daripada kehancuran yang meluas, lanjut Paus Mohaton. Jadi,
Apa sebenarnya strategi kalian berdua, tanya Kandus dengan ekspresi serius yang serupa. Aku dan Qiao Jianing akan mengawasi Amiro, dan sisanya akan diserahkan kepada Kandus. Sedangkan untuk Nea, kita bisa mengabaikan keberadaannya sepenuhnya, kata Mohaton dengan nada muram, sedikit niat membasmi terpancar di matanya. Kandus tetap diam, tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Ia tahu betul bahwa ini mungkin pertahanan terakhir mereka, karena tak ada cara lain yang dapat menekan kekaisaran Lord Aeron. Setengah jam berlalu sebelum Kandus akhirnya mengangguk kecil. Pada titik ini, inilah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan, dan kedengarannya sangat mungkin. Sebelum Xiao Hong mencapai level Sky Soaring, kita harus menaklukkannya sepenuhnya. Setelah berdiskusi selama 2 jam, Kandus memutuskan kontaknya dengan Mohaton dan Choganin. Segera setelah itu, tanpa berlama-lama, Kandus memerintahkan semua murid dekatnya untuk memasuki kuil dewa. Hanya beberapa jam kemudian, 15 murid di tingkat pengendalian jiwa memasuki kuil penghormatan. Murid utama Kandus, bernama Sasha, memiliki kekuatan tingkat kelima pengendalian jiwa. Ia tampak tampan, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membasmi. Selain Sasha, Bitu juga termasuk di antara murid-murid langsungnya. Luka batinnya akibat kekuatan pengendalian kini telah sembuh, dan ia telah menjadi salah satu murid langsung Kandus, mencapai tingkat pertama pengendalian jiwa. Selama bertahun-tahun, Yang Mulia telah menikmati kesuksesan besar dan kemajuan pesat dalam kariernya. Namun, saat ini, Yang Mulia dan semua anggota senior Uni Asia sama sekali tidak senang. Lihat saja bagaimana Uni Asia dipaksa ke dalam keadaan seperti ini oleh Kekaisaran Lord Aeron, dan Anda akan melihat betapa parah situasinya. Tujuan utama mengumpulkan kalian semua di sini kali ini adalah untuk melancarkan serangan mematikan terhadap inti Kekaisaran Lord Aeron. Inti yang kumaksud adalah para pemimpin dari 3 kelompok pilar Kekaisaran Lord Aeron, serta 3 pemimpin luar biasa harimau. Tentu saja, yang terpenting adalah Xiao Hong, Ibel Agung ini. Kandus menatap ke-15 Master Jiwa di bawah singgasana dan berkata dengan nada dingin. Meskipun tak satu pun murid langsung merespons, jantung mereka berdebar kencang. Momen ini tak diragukan lagi menandakan pergolakan besar, dan alam semesta Tiger pasti akan terjerumus ke dalam pergolakan besar. Ini juga satu-satunya cara untuk mengendalikan Kekaisaran Lord Aeron. Bagi mereka, itu hanya masalah waktu bertahun-tahun. Kemudian, Kandus menjelaskan rencananya yang telah dipertimbangkan dengan cermat secara rinci. Setelah trio harimau, 3 kelompok pilar, dan Xiao Hong tersingkir, Kekaisaran Lord Aeron tidak akan menjadi ancaman. Mohaton dan Yoganing juga aktif melakukan persiapan ini. Saat ini, Tiger Universe tampak tenang, tetapi sebenarnya, arus bawah sedang bergejolak. Faktanya, ini adalah pertaruhan terakhir bagi 3 aliansi utama Tentara Merah, Asia Minoritas, dan Berba Baru. 2 bulan berlalu dengan cepat, dan para petinggi Kekaisaran Lord Aeron mulai merasakan arus bawah yang melonjak dalam Tiger Universe. Namun, warga Lord Aeron sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah 2 tahun, Kekaisaran Lord Aeron telah sepenuhnya stabil, dan semua orang hidup bebas dan bahagia di tanah ini. Berbagai industri hiburan juga mulai berkembang pesat, dan masyarakat secara bertahap bergeser dari pasukan militer Kekaisaran Lord Aeron ke tempat lain. Platform informasi Lord Aeron, yang saat ini sedang bosan, mengadakan jajak pendapat siapa pilihan Anda untuk Ratu Lord Aeron. Lagi pula, Xiao Hong sudah lanjut usia, dan sudah waktunya baginya untuk menikah dan memulai keluarga. Apa yang dimulai sebagai survei lelucon meningkat seperti bola salju, tumbuh semakin besar hingga secara langsung berdampak pada 3 konglomerat besar. Grup Tianxie, dari atas hingga bawah, tentu saja memberikan dukungan penuh kepada Musier. Grup Hunter, yang telah berdiri di dekat altar sejak awal, dan karena Bo San dan Luo Suening berasal dari sekte yang sama, tentu saja mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendukung Luo Suening. Pangkalan Angkatan Laut juga memiliki pendukung, yaitu orang yang telah menunjukkan dukungan besar kepada mereka Jianaikin. Kemudian, ketiga kelompok besar itu bahkan mulai mengalokasikan dana khusus untuk mempromosikan ketiga orang ini, seperti halnya proses pemilihan presiden. Dari perspektif ini, cukup jelas bahwa Kekaisaran Lord Aeron yang baru bangkit telah mulai menikmati kebahagiaan yang datang karena memiliki rumah. Memilih seorang putri sebenarnya hanya bentuk hiburan saja, seperti memilih Nona Tiger semuanya hanya untuk bersenang-senang. Di sisi lain, Xiao Hong tidak begitu santai saat ini. Ia masih duduk di ceruk batu pelangi raksasa, dengan sepenuh hati menekuni kultivasinya. Setelah 2 bulan latihan intensif, kendali energi internal Xiao Hong telah mencapai 119.998 helai yang mencengangkan.
Hanya dengan 2 helai kendali energi lagi, Xiao Hong akan mencapai tingkat kelima kendali jiwa, dan sisanya akan menjadi pencapaian kendali langit. Sekitar 10 menit berlalu. Setelah efek darah elang mahkota emas yang bermutasi menghilang, Xiao Hong perlahan membuka matanya. 2 berkas cahaya melesat dari matanya, dan di saat yang sama, gumpalan kabut biru terus-menerus memancar dari tubuh Xiao Hong. Dengan pengendalian energi internalnya mencapai tepat 120.000 unit, Xiao Hong resmi memasuki puncak alam pengendalian jiwa. Untuk meningkatkannya lebih jauh, satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk mengubah gaya internal dari keadaan cair ke keadaan padat. Setelah melompat turun dari batu pelangi raksasa, Xiao Hong melirik ke arah tepian di sebelahnya, memejamkan mata, duduk bersila, dan tidak maju untuk mengganggu mereka. Ia malah masuk ke ruang kultivasi sendirian. Merasa kekuatan kendalinya masih cukup, ia mengeluarkan cambrian dan meningkatkannya. Sekali lagi menyalurkan kekuatan batinnya ke cambrian, Xiao Hong terus melarutkan mayat beku berwarna merah darah. Saat lautan energi mulai mencair sedikit demi sedikit, tubuh bagian atas mayat berwarna merah darah akhirnya mulai muncul secara bertahap. Sekitar 10 detik kemudian, sabuk mayat berwarna merah darah itu perlahan terungkap. Di salah satu sisi sabuk logam hitam yang pangkemping itu terdapat benda pendek berwarna emas seperti bilah pedang. Dibandingkan dengan pedang besar berbentuk jangkar, benda itu tampak seperti baru, memberikan kesan yang ganjil. Kesan yang paling jelas adalah benda ini sepertinya bukan milik mayat berwarna merah darah itu, karena semua yang ada pada mayat berwarna merah darah itu sudah usang dan pangkemping, tetapi bilah pedang pendek aneh yang setengah terbuka itu masih baru. Jadi apa sebenarnya itu? Xiao Hong tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Akan tetapi, saat Xiao Hong mencoba menghancurkannya lebih jauh, ingin memperlihatkan belati emas itu sepenuhnya, Han Wu telah berhasil meningkatkan pengendalian jiwa ke level 5, dan hanya setengah dari belati merah darah itu yang terekspos. Membuka matanya perlahan, mata Xiao Hong berkilat sedikit penyesalan. Ia belum sepenuhnya membuka segel pedang pendek emas itu. Namun, dari sudut pandang lain, ini juga seolah menunjukkan bahwa benda ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh pengguna level kontrol jiwa. Setelah mengembalikan cambrian ke dalam ornamen ksatria kerajaan dan meninggalkan tempat latihan, Xiao Hong segera mengaktifkan cambrian lalu mencoba memanggil pedang pendek ular emas. Namun, sesaat kemudian, Xiao Hong dengan jelas melihat gagang pedang emas muncul di depannya, sementara separuh lainnya tampak tertancap di kehampaan. 860.